atau mungkin mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para wisatawan virtual semuanya. Terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Jadi kita mau berwisata virtual ke salah satu desa wisata di kawasan Danau Toba, yaitu Desa Wisata Huta Tinggi. Dan kita tidak aturin, itu tidak sendiri. Jadi acara ini diselenggarakan oleh Aturin bekerjasama dengan Bakti Kominfo. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu Aturin bersama dengan Bakti Kominfo kita melakukan pelatihan, pendampingan, juga sekaligus visit ke beberapa desa wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Dan kemarin Aturin juga ditemanin oleh salah satu travel blogger nih, yaitu Mas Catatan. Mas Asari Yuda atau yang dikenal dengan catatan backpacker, saya manggilnya Mas Catatan. Jadi halo, selamat pagi Mas Yuda, apa kabar? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, baik-baik semuanya, lancar. Oh, Semoga siap kita semua Mas sehat Yuda. terus ya. Amin amin. Mas Yuda posisi sekarang di mana, di Danau Toba? Masih? Enggak, udah pulang dong. Udah Oh udah pulang. pulang. Jangan jangan Kirain saya lama-lama udah karena menetap. Danau Toba soalnya ngangenin kalau kelamaan di sana nggak pulang-pulang nanti. Oke, selain dari Mas Yuda, kita juga akan bersama Stella. Stella ini pegiat wisata di Desa Huta Tinggi, domisilinya di sana. Jadi selamat pagi, halo Stella. Halo, selamat pagi Kak. Salam sehat. Oke, Stella gimana nih keadaan pagi hari di Desa Huta Tinggi? Seperti yang kalian ini cuacanya cerah. Terus ini ada suara-suara ayam, suara-suara angsa. Seperti suara-suara desa sih Kak. Enak sekali sih di sini. Oh, nggak ada suara tahu bulat di sana yang jual tahu bulat? Nggak ada Kak. Belum nyampe di Nggak sini. ada ya? Nggak ada di sana ya? Oke, baik. Semuanya teman-teman wisatawan virtual. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Mas Yuda, juga dengan Stella, kita bakal melihat bagaimana sih sebenarnya apa namanya keadaan yang ada di Desa Wisata Huta Tinggi. Dan kemarin beberapa waktu lalu Mas Yuda dan bersama dengan tim Aturin sempat visit ke Desa Huta Tinggi dan menginap mulai dari melihat homestay-nya yang sangat bagus gitu ya, nyaman untuk ditempatin, kemudian merasakan aktivitas-aktivitas wisata yang ada di sana. Nanti bakal lebih banyak Mas Yuda yang bakal bercerita tentang pengalamannya datang ke Desa Wisata Huta Tinggi. Nah, untuk memulai hari ini, jadi karena kita semua bergantung kepada internet, jadi untuk teman-teman semua, apabila internet kita terputus dari operator, jangan khawatir, karena teman-teman sudah mendaftar acara, jadi kita akan segera kirimkan link yang baru kepada teman-teman semuanya ketika misalkan nanti internet kita terputus. Kemudian nanti sepanjang kegiatan teman-teman silahkan boleh untuk bertanya melalui fitur chat, karena untuk sementara fitur untuk
berbicaranya itu kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi Q&A sendiri atau sesi tanya jawab di akhir kegiatan. Jadi silakan yang nanti mau bertanya sementara waktu sambil berjalan bisa tanya di kolom chat. Namun di akhir nanti bisa bertanya dengan cara klik fitur raise hand. Kemudian nanti akan dipersilahkan untuk bertanya baik itu ke Mas Yuda ataupun ke Stella. Kemudian pastikan mengikuti acara sampai akhir. Nanti kita akan ada sesi foto bersama. Juga akan ada banyak sekali info-info yang akan dibagikan oleh Mas Yuda juga oleh Stella. Seperti itu. Dan nanti teknisnya adalah kita akan melihat video yang sudah diambil sebelumnya oleh teman-teman dari Aturin, kemudian dengan ada Mas Yuda dan Stella di situ, kemudian nanti juga akan ada sesi live report langsung dari Stella yang sedang berada di Desa Huta Tinggi. Jadi mungkin sebelum kita memulai video, sambil menunggu videonya siap, kira-kira boleh absen dulu nggak dia? Dari mana aja nih yang datang? Saya lihat kayaknya nih Mas Yuda, Stella. Ini ada dari Kakak Reki. Oh, salam dari Bali G, dari Kak Neti Manurung. Dari Bali G. Kemudian salam dari Pulau-Pulau. Pulau-Pulau di mana nih? Mas Yuda atau Stella ada yang tahu nggak Pulau-Pulau di mana? Pulau-pulau di mana itu ya? Kelas Danau Toba sih pastinya. Pulau-pulau Oh, kali. Danau Toba. Enggak tahu. Kalau Mas Yuda taunya Pulau Gadung ini kayaknya. Pulau Gadung. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Selamat pagi dari Bengkulu. Salam dari Bengkulu. Salam dari Medan, Horas, Banyuwangi, Sibolga. Wah, mantap kalau gitu. Baik deh Dari semuanya Sarawak. teman-teman. Wah, dari Labuan Bajo, dari Sarawak. Banyak ya. Banyak ya ternyata. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain juga ikutan, kita juga ada live di YouTube supaya untuk melihat tampilan lebih interaktif. Namun kalau untuk diskusi kita tersedianya lewat Zoom Meeting. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja video yang pertama. Silakan, nanti kita akan lihat videonya seperti apa sih datang ke Desa Wisata Huta Tinggi. Kemudian kita akan minta komentar dari Mas Yuda juga dari Stella nantinya. Silakan, tim, boleh diputar videonya. Ini baru masuk nih. Jujur saya awalnya tuh nggak expect bakal ada ini loh, Stel, bakal ada desa wisata di situ karena nggak begitu kelihatan karena pelangnya kan kecil ya. Sendirian Mas Yuda kemarin datangnya? Nah, sendirian aja. Kan solo traveler basicnya. Jadi senang jalan-jalan sendirian. Tapi nggak nyangka ternyata setelah itu langsung banyak ini. Semua ada. Dari pengelola Homestay Huta Tinggi. Dari Kak apa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Yuda. Kak Yuda ya. Oke, Kak Yuda. Untuk sebelum masuk ke sini kita terapin SOP dulu ya untuk protokol kesehatan di masa pandemi. Boleh cek suhu dulu ya, Kak ya? Oke, suhunya aman, 3,7. Boleh pakai hand sanitizer-nya. Nah, ini emang penting sih untuk menjaga. Jadi memang di Desa Huta Tinggi ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga wisatawan dan juga masyarakat yang ada di sini, Kak. Seperti itu ya. Iya. Bagus sekali, ini menarik nih seperti ini. Nah, ini kita boleh masuk nih langsung kan? Langsung. Udah boleh. Desa Huta Tinggi namanya. Desa Wisata Huta Tinggi. Desa Wisata Huta Tinggi. Oke, boleh. Jadi Kak Yuda ini pertama kali ya untuk Pertama datang ke Desa Huta Tinggi ya? Pertama kalinya ke Desa Huta Pertama Tinggi. kali. Jadi gimana nih? Pertama first impression-nya ketika melihat dari pintu masuk tadi sampai ke sini? Pertama sih nggak expect ya kalau misalkan bakal ada desa dengan rumah-rumah adat Batak yang menjulang seperti ini. Karena nggak begitu kelihatan, tapi tadi ada pelangi juga di situ kan. Nunjukin ada desa adat Huta Tinggi. Jadi makanya tadi penasaran, turun di situ langsung stop. Ternyata menarik banget dan ini emang udah jadi kayak homestay ya sekarang ya. Iya. Kita gunain rumah-rumah Batak nih. Oh, Yang dulunya ditinggalkan, sekarang kita pakai, kita manfaatkan. Oh, berarti dulunya awalnya rumah ini udah nggak dipakai? Udah nggak dipakai, Kak. Jadi kita dapat bantuan, kita direvitalisasi homestay, akhirnya menjadi tempat yang sangat indah untuk ditempati saat ini. Tapi di sini juga mungkin ada aktivitas-aktivitas tertentu nggak sih yang bisa kita
explore di sini gitu? Kalau aktivitas itu ada banyak, Kak. Jadi Kakak nggak akan kecewa kalau misalnya mampir di Desa Huta Tinggi ini. Berarti boleh mungkin nanti kita ikut aktivitas, tapi mungkin saya naruh tas dulu kali ya. Boleh ya? Iya, langsung Ya. aja kita Langsung aja. homestay ya. Jadi ini adalah homestay Hariara. Kalau di bahasa Batak arti Hariara itu pohon beringin. Artinya dicukupkan dengan kesuburan. Jadi rumah ini tuh rumah yang gimana ya? Ketika kita masuk, orang Batak tuh ucapin kata horas. Baru kita tunduk tuh. Horas untuk menghormati orang di dalam. Kita boleh masuk ya, Kak ya? Iya. Ucapin kata horas dan menunduk. Horas. Horas, silakan masuk. Wah, ini memang Jadi harus nunduk ya. Agak ribet juga Iya. kalau yang tinggi nunduknya makin repot ya. Orang Batak. Kemarin Mas Yuda nunduk nggak masuk situ? Nunduk lah, kalau nggak nunduk mentok Pak. Oh, Setel ini aja mentok. homestay-nya nih ya. Heeh. Setel aja mentok. Ini homestay-nya unik deh, nanti dengerin deh. Ini unik banget Oke, sumpah. oke. Ada hal yang di luar pikiran kita. Ya, anyaman khasnya. Anyaman langsung ya? Anyamannya nenek moyang kita dulu. dari daun apa ini? Daun pandan. Daun pandan Ya, ya. bahasa Bataknya itu bayun. Wah. Opung-opung kita dulu, keahliannya ini salah satunya ini membuat tikar pandan. Dan ini sangat apa ya, sejuk, enak bubuk di sini. Ini kalau boleh diceritain itu ini kenapa rumahnya seperti ini, dan maksudnya kenapa saya baru lihat tadi ada kayak tempat untuk di bawah dan kenapa bertingkat, terus kenapa harus masuk itu harus nunduk, kenapa nggak dibuka aja biar nggak ribet gitu loh. Ya, itulah ciri khasnya suku Batak ya, yang mereka juga mengklaimnya sebagai bangsa Batak. Nah, tadi kan masuk menunduk, ya kan. Jadi artinya siapapun yang datang ke rumah ini, seperti apapun tangga jabatannya, dia harus tetap menunduk menghormati pemilik rumah. Nah, juga tadi dia ada tangganya ada 5. Sebenarnya tangganya rumah Batak itu kan ada yang ganjil, ada yang genap, ada yang 3, ada yang 5, ada yang ke atas 6. Nah, itu menunjukkan dulunya sih orang Batak itu ternyata juga punya kasta. Nah, kalau dia kastanya lebih tinggi atau kastanya lebih tinggi, ganjil. Kalau dia istilahnya di kami dulu itu, di orang dulu itu aturan atau yang hamba itu genap. Seperti itu. Kalau ini cerita rumahnya, ya di bawah kan memang kalau orang Batak itu kan ada 3 apa ya, semacam filosofi lah gitu. Jadi dia Hasangapon itu penghormatan, Hamoraon. Nah, Hamornya orang Batak itu kan dilihat dari berapa banyak sih ternak yang dia miliki, gitu ya. Nah, ternak itu kan di bawah. Dulu kalau orang Batak itu miara kerbau, lembu, gitu ya, sapi atau lembu, seperti itu kambing. Nah, jadi sebenarnya ternaknya orang Batak itu dulu itu kekayaannya itu bukan ditunjukkan dengan yang B2, bukan, tapi kerbau atau sapi. Nah, itu di bawah. Oh, tempat khusus berarti untuk Iya. hewan ternak ya. Iya, di bawah. Boleh. Nah, ini yang lantai kedua ini adalah untuk keluarga. Kalau untuk ketiga itu sebenarnya tempat apa ya, diyakini semacam penyimpanan harta juga, untuk melakukan ritual-ritual, dianggap juga kadang-kadang nenek moyang kita itu masih bersemayam di situ, masih Di kadang-kadang. lantai atas ini ya. Iya. Maka ini kan ada ini juga. Jadi kalau dulu kan sebelum datang ajaran Kristen kan kita masih percaya dengan ada ritual-ritual penghormatan kepada leluhur, kepada Muraja di Nabulon. Jadi sesajanya dibuat di situ. Nah, memang rumah ini sangat unik. Tidak semua rumah juga seperti rumah Bataknya. Nah, ini ada tempat untuk pemain musik tradisional. Jadi dulunya pemain musik tradisional bukan di halaman, di atas ini, di lantai 3 ini. Jadi nonton langsung. Bermain musik di Bermain situ, musik. lalu warga menari di halaman rumah. Oh gitu. Ya. Mungkin penasaran juga ya, sebenarnya secara umum juga rumah Ramat itu kan tidak punya kamar. Oh jadi Nah, ini ini. langsung kamar apa namanya, ruang utama Ya, sekaligus ruang tidur. ruang Ruang tidur. Oh. Walaupun belakangan beberapa direnovasi, dibuatkan kamar satu, dan itu tidak pernah banyak, ya kan. Nah, kalau ini kan ini sebenarnya ada 4 kamar di sini. 4 kamar di Dalam pikiran. kita. Ya. Imajinasi nih. Invisible room. Jadi lah. 1, 2, 3, Iya, 4, iya. Jadi pintu apa ini kalau ke belakang? Ini kan belakangan aja nih dibuat jadi kamarnya raja dulu. Oh. Maka saya bilang secara umum rumah Batak itu tidak punya kamar, hanya beberapa rumah saja. Ini ada rumah di Batak ini hanya yang punya kamar. Oh. Kalau udah sebelah tidak punya kamar. Berarti langsung benar terbuka full ya? Iya, hanya raja-raja yang rumah
Ada sekatnya seperti itu ya. Iya, ini ada masalahnya. Jadi saya bilang tadi rumah itu tidak semua punya kamar. Jadi kalau ini sekarang ini kita ada 4 ruangan di sini. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri saya ini adalah ruang tidur untuk orang tua kita. Orang tua, bapak mama sepupu di sini. Kalau laki-laki di sebelah sana, ya laki-laki. Kalau anak perempuan bisa di sebelah sini. Kalau ada tamu di sebelah sana atau pengantin baru, misalnya ada anggota keluarga yang sudah menikah di sebelah sana. Jadi ada 4 kamar di ruangan ini. Ini kalau kita ceritakan sama wisatawan, apalagi yang mancanegara, mereka sangat senang. Wah, ini saya tidur di mana ini, di kamar mana gitu ya? Ya kamar tamu di sana, atau boleh di sini. Dianggap sebagai anak laki-laki. Kalau di sini ini, dianggap sebagai anak kalau perempuan. tamunya baru nikah, tidurnya di situ. Itu sebelah sana. Oh, sebelah sana. Jadi Iya, ini. pembagiannya di gini, Iya. di ruangan ini, Iya. nikah ini orang tua Iya. gitu ya. Oh, padahal sebenarnya nggak ada sekatnya ya. Nggak ada. Jadi anggap aja kamar gitu Kalau kan. imajinasi kita ada sekat di Iya, sini. ada sekat. Oh, Dan dulu itu tidak ada pelecehan seksual, tidak ada cerita-cerita pembunuhan, Aneh-aneh tidak ada. gitu. Semuanya ya tidur ya memang dibayangkan memang dalam kamar masing-masing. Terus kalau bisa ngomongin motif itu, motif di depan itu juga beda-beda ya, Bu? Ya, beda-beda itu adalah gambaran dari kehidupan sebuah keluarga di masa lalu dan di masa depan. Tapi juga tidak semua bisa membaca gorga itu. Saya hanya bisa baca sedikit-sedikit saja. Namanya apa? Gorga. Gorga. Dan yang bikin itu apakah pengukir atau harus orang apa namanya yang paham atau gimana? Ya, pengukir yang Pengukir paham. yang paham ya. Ya. Dan maksudnya ya ceritanya terserah dari dia atau gimana ya? Tidak juga. Tidak Kadang juga, memang dulunya itu asli pengurang itu memang dia punya penglihatan juga tentang sebuah keluarga. Penglihatan. Oke. Jadi diukir langsung di kayunya itu ya. Dan itu ada filosofi cerita tentang kehidupan kita dari masa lampau hingga ke masa depan seperti Iya. itu kasarnya ya. Iya. Menarik. Ini kita keluar dulu ya Kak ya, untuk bisa melihat situasi yang ada di sini, lihat rumah-rumah dan juga berkomunikasi dengan masyarakat di sini ya. Boleh. Bu, kami pamit dulu keluar. Ya, Bu, Terima makasih. kasih Makasih banyak sudah ya, Bu. menjelaskan. Saya balik lagi Iya. saya explore dulu deh. Kita eksplor dulu nih. Ayo mari Bu. Ya, silakan. Oke, kita ke bawah. Menghirup udara segar. Alam perdesaan. Oke, benar nunduk ya. Iya, kalau nggak mentok pasti Pak. Tuh. Iya. Seru. Tentunya Saya kecil-kecil khusyuk banget. tadi. Khusyuk banget nontonnya tadi Mas Yuda dan Stella. Saya mau ke Stella dulu nih Mas Yuda. Stella, tadi kita lupa untuk kasih tahu sebenarnya Huta Tinggi itu lokasinya di Danau Toba sebelah mana sih? Mungkin teman-teman pada penasaran nih. Kemudian ini juga udah ada banyak pertanyaan. Ditanya tadi di homestay-nya apakah ada wifi? Kelihatannya ini nih 4.0 semua nih, butuh wifi, butuh jaringan di mana-mana. Oke. Silakan Stella buat ngejelasin tentang Desa Huta Tinggi dulu, silakan. Untuk teman-teman sekalian, Desa Huta Tinggi itu terletak di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir. Dan kalau teman-teman tahu kan di Danau Toba itu ada banyak kabupaten. Pulau Samosir itu tengah. Jadi misalnya dari Kabupaten Samosir kita akan menuju ke pusat kota Pangururan, Kecamatan Pangururan. Dari Kecamatan Pangururan itu kira-kira untuk sampai di desa ini sekitar kurang lebih 10-15 menit. Bisa naik kendaraan pribadi, kendaraan umum juga ada untuk sampai di tempat ini. Nah, hanya memang kalau di Desa Huta Tinggi ini, mana ya kita bilang, kalau ada desa di Indonesia, dan dahulu kala, itu punya fasilitas yang benar-benar tinggal di suatu tempat bersama dengan warga, tidak main pondok, tapi memang berbaur dengan mereka. Jadi kehangatan dan kekeluargaan itu ada di sini. Seperti itu, Mas Reza. Oke, berarti memang ada di Pulau Samosirnya ya. Jadi kalau mau datang Iya. tuh memang harus datang ke Pulau Samosir dulu. Kemudian kalau kita dari depan, kalau dari tele ya dari bagian belakang mungkin bisa langsung masuk ke sana. Tapi kalau dari tuk-tuk itu masuk ke bagian belakang dulu ya, datang ke Pulau Samosirnya. Oke, nanti jawaban tentang WiFi ini gimana nih Stella? WiFi itu ada nggak di homestay-nya? Duh, ini kayaknya kalau Kak Yuda bisa nih Kenapa Stella berbagi ketawa? pengalaman terkait WiFi. Soalnya Obok juga ketawa nih, kayaknya kenceng WiFi di sana. Mesti pakai helm ya? WiFi-nya ya? Kalau nggak, bisa kena Harus tilang bawa- soalnya kalau nggak pakai helm. harus bawa menara sendiri. Oke, kalau Iya, benar-benar. untuk masalah wifi, emang sebenarnya wifi di sana nggak ada ya, karena memang di sana tempatnya memang agak
agak ke belakang, jadi agak ke bukit sedikit, jadi agak jauh dari mana-mana. Tapi emang worth to visit ya. Sinyal pun hanya ada satu operator ya. Sinyal plat merah juga nggak ada. Jadi malah justru sinyal yang plat swasta ini yang justru ada. Yang dulunya plat CDMA sekarang udah jadi 4G. Itu satu-satunya sinyal yang ada. Apa namanya? Tapi ya lumayan sih. Jadi kalau misalkan emang pengen nyari sinyal sih di situ memang kebanyakan ya udah kita keeping memories dulu, foto-foto yang banyak, nanti ada satu tempat. Nanti bakal dibahas tempat itu terakhiran, itu sinyalnya bagus. Oke, kalau dari Mas Yuda sendiri ketika kemarin datang ke sana tuh, tadi kan lihat Mas Yuda nunduk, kemudian udah ngobrol. Apa namanya? Kalau pengalaman seperti apa sih, nilai unik apa yang bisa orang-orang datengin ya? Menurut Mas Yuda kan udah pernah datang ke Huta Tinggi. Kira-kira apa yang bisa didapat dari wisatawan kalau nginep di homestay-nya tuh? Oke, pertama yang jelas adalah feeling autentik ya, karena memang itu tuh benar-benar aslinya rumah adat orang Batak yang ditinggalkan. Dulunya tuh benar-benar rumah adat dan orang tinggal di situ, tapi ditinggalkan karena waktu itu Stella cepat cerita di situ tuh dulu rumah adatnya ada beberapa ya Stella ya, tapi karena nggak dipakai lagi hancur, akhirnya direnovasi jadi rapi dan akhirnya dibikin homestay daripada apa namanya ini kan lagi untuk mengembangkan pariwisata di sekitar kan. Jadi memang feeling otentik karena itu bukan rumah adat yang sengaja dibangun untuk wisatawan, bukan, tapi memang rumah adat asli tapi direnovasi. Lalu juga pas setelah masuk ke situ ternyata banyak fun fact yang unik. Jadi kayak contohnya kita bisa tahu kalau misalkan di dalam ruangan itu tidak ada sekat-sekatnya. Saya waktu itu sempat berpikir gimana ya? Kalau misalkan kamar nggak ada sekat, terus kalau yang tidur anak cewek yang di sini, anak cowok di sini, terus yang pasangan baru nikah di sini, bisa saling lihat-lihatan dong. Saya mikirnya tuh udah kemana-mana tuh, wah kita bisa ngintip yang baru nikah dong, atau gimana, karena nggak ada sekatnya kan. Karena yang ada sekatnya katanya ngeraja doang ya, Stel. Yang ada sekatnya. Tapi ya, menurut yang tadi juga unik, katanya kan di zaman dulu nggak ada pelecehan seksual, nggak ada apa-apa, jadi ya udah saling percaya seperti itu. Jadi itu hal unik sih sebenarnya, benar-benar adem juga sih karena ya mungkin settingan desain rumahnya itu jadi nggak panas dalam itu. Berarti nilai luhur yang didapat dari sebuah homestay atau rumah di situ saling kepercayaan kali ya. Kepercayaan betul. Kalau misalkan di mana ditinggal di dalam satu rumah itu ya nggak perlu ada sekat-sekat, nggak perlu ada tembok-tembok, jadi semuanya kecuali yang raja gitu ya. Iya, kecuali yang raja. Oke, saya mau ke Stella lagi nih. Stel, kalau mengenai harga nginep di homestay-nya Stella, berapa tuh Stel? Kalau menginap ya di homestay, di sini kurang lebih 8 sampai 1 juta ya. Kalau untuk paket benar-benar menginap, dan dia udah untuk menggunakan semua fasilitas yang ada, dari paket wisata Memerah, nanti akan ada kita lihat, dan ada atraksi-atraksi lainnya nanti di video selanjutnya mungkin akan kita jelaskan mengapa harganya 800 sampai 1 juta. Kak. Oke, berarti kalau untuk aktivitas itu dari range harganya 800 sampai 1 juta, itu aktivitas plus menginap gitu ya. Nah, sekarang langsung aja kalau gitu kita ke video berikutnya deh ya. Kita lihat, penasaran nih kemarin Mas Yuda sama Stella bagaimana beraktivitas ya. Stella nemenin Mas Yuda beraktivitas di Desa Wisata Huta Tinggi. Yuk kita lihat tayangan yang berikutnya. Ini suara apa ya? Suara apa ya Kak ya? Kayak musik-musik ini musik penyambutan untuk kita tamu yang datang ke Homestay Huta Tinggi. Oh, seperti ini musiknya. Iya, ini musiknya dimainkan oleh anak-anak kita yang bertalenta. Ada Putri, ada Arwan juga. Di sini kalau kakak mau nyoba juga boleh. Boleh. Ini alatnya apa namanya nih, kalian tahu nggak? Ini namanya Tagani. Tagani. Batak iya. Nah, kalau yang ini? Ini namanya Garatung, ini namanya Suling. Oh ya, kalau Suling, Garatung, Tagani. Ini kayak boleh dicoba nih ya? Boleh banget nih. Yang mana dulu nih? Coba yang ini deh, kayaknya yang paling gampang deh. Boleh. Kita boleh coba nggak ya? Boleh nyoba ya? Kita ambil posisi dulu. Boleh. Boleh diajarin katanya ya? Tagani. Oh, oke. Coba tadi ketukannya sama yang tadi, coba. Ketukannya gimana nih? Tang. Oh ya. Kebalik ya? Susah ngetoknya. Coba sekali lagi coba.
Dari sini dulu mulainya. Iya. Oh gitu bener ya? Keren bisanya. Kak, kakak tadi udah sarapan belum ya kesini? Belum sih. Wih, bagus banget nih karena kita udah nyediain nih untuk jamuan sarapan pagi untuk kakak, spesial untuk kakak. Kita boleh ya makan yuk ya? Capek nih, gedek. Iya. Enggak, Mak. Oke. Nah, ini makanan khas nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Enak ini asli nih. Gua sampai nambah beberapa kali loh. Nggak heran sih ya kalau misalkan nasinya nambah. Dia ini adalah makanan khas Batak, mie gomak namanya. Oh ini yang namanya mie gomak Gomak ya? itu artinya dalam bahasa Batak itu kayak meram pakai tangan loh. Jadi dulu orang makan tidak pakai garpu, Kak. Nggak pakai garpu, padahal berkuah ya? Pakai tangan, iya. Jadi pakai mie gomak, mie yang memang langsung diambil pakai Gomak tangan gitu dan ya? dimakan gitu. Ini bahan-bahannya apa aja nih? Ini kalau mie ini memang terbuat dari ubi-ubian. Ubi-ubian. Nah, kalau bumbunya ini pakai rempah-rempah dan ada khas nanti kalau kakak makan bumbu andalimannya. Jadi kayak pedesnya tuh ketir tuh di leher. Boleh. Oke, boleh. Duluan, Kak. Oke. Mas Yuda, kan nih kita cuma nontonin Mas Yuda makan mie gomak doang kan sama Stella, tapi boleh diceritain nggak rasanya ya nanti ya? Karena Jadi curang ini soalnya. Jadi gini, mie gomak ini apa namanya, kan bisa dibilang spagetinya khas Batak. Saya percaya sih cocok dibilang spageti karena tekstur mie-nya lebih mirip ke spageti dibandingkan ke yang kita makan mie instan gitu ya. Terus rasanya itu agak-agak pedas gitu ya. Tapi pedesnya itu bukan pedes cabe. Jadi yang dibilang tadi pedes andaliman. Saya baru pertama kali makan andaliman. Jadi agak susah juga ceritanya. Jadi pedes tapi nggak pedes, tapi pedesnya tuh nggak sampai ke leher gitu loh. Kan kalau makan cabai tuh kadang kita pedesnya sampai ke Lapar leher. banget ini. Lapar banget bener sih. Itu pas lagi lapar kan waktunya jam sarapan. Gimana? Belum makan dari kecil ya? Mas Yuda tuh belum makan dari kecil kan? Baru makan sekarang kan? Ceritanya. Oh, belum pedes ya? Sesuai atau gimana? Sesuai sih ini. Sedang aja sih, nggak terlalu pedas. Tapi enak banget karena ada potongan bawang merahnya ini yang bikin krenyes. Bawang merahnya Dan ini juga. pedesnya memang pedes dari andalimannya, Kak. Kalau kita di Jawa kita nggak nemuin andaliman, hanya di Batak nih. Coba. Nggak karena kayak ada cabenya nggak ada ya? Ada cabai merah tapi Nggak banyak. nggak banyak. Memang dia benar-benar pedesnya dari andaliman. Jadi nggak buat sakit perut. Andaliman. Dan Andaliman tuh kayak apa bentukannya? Dan keunikannya lagi katanya mie gomak ini kalau kata Stella ya, kalau ada orang yang pelajar gitu ke Jawa atau kemana Kita yang benar-benar kuliah, kalau balik lagi ke kita akan kampung memerah susu wajib kerbau. ada mie Kita gomak belum katanya. pernah kan? Belum Memerah susu kerbau. Jadi harus butuh tenaga ekstra nih. Yuk lah, tambah lagi ah. Yuk tambah lagi dong. Tambah lagi. Jadi sebenarnya kan selain dari mie gomak ini, kita juga ada makanan lain nih. Ada mangga untuk isi mulut kita juga, dan juga sini ada lapet. Ini makanan khas juga. Nah kalau ini dia itu dari tepung, terus pakai ini kelapa, kita campurin gula putih juga, terus dia dikukus, jadi makanan namanya lapet. Kalau ini mangga silika samosir, saya manis dan jarang ada yang busuk, Kak. Oh gitu. Nah, mangga ini juga enak makan langsung sama kulit-kulitnya, jadi nggak perlu dikupas dulu. Itu bukan karena lapar ya, tapi emang karena punya kulitnya bisa gitu. Oke. Sebenarnya kan lapar juga sih. Karena lapar juga kan gitu. Nggak sekarang pohonnya dimakan Mas Yuda. Nah, pohonnya dimakan. Kemarin malah niatnya mau bungkus itu mangga, serius karena Mas Stella minta mangga. Jadi di sini itu memang banyak. Jadi sekarang Oke. sekarang ketemu. Kalau gitu, oke, terima kasih. Ada opsi sama anaknya juga. Videonya kita Jadi lanjut akan berikutnya. untuk bantu. Oke, sip. Berarti kita sudah lihat tadi tuh mie gomak. Stella tadi bilang mie gomak makannya di cengkram gitu ya. Tapi Stella ini kalau mie gomak sendiri itu
apakah jadi makanan yang kalau misalkan wisatawan menginap di homestay, kemudian makan siangnya atau makan malam atau makan paginya tuh mie gomak, udah termasuk mie gomak, Stella? Kalau itu makanan wajib ya untuk menjamu wisatawan di sini. Jadi sebagai makanan pembuka, kita akan kasih mereka mie gomak untuk memperkenalkan spaghetti Batak tadi, Kak. Oke, jadi itu makanan pembuka ya, buat menjamu wisatawan yang datang. Pun nggak menginap sebenarnya, kalau misalkan beli paket wisatanya juga bisa termasuk makan mie gomak itu. Kemarin Mas Yuda pas makan kira-kira gimana tuh, Stel? Apakah piringnya dicuci sendiri nggak atau gimana tuh? Tapi Mas Yuda makan mie gomak tadi, kalau menurut Mas Yuda ya, yang memang tadi kan bilang baru pertama kali makan sambal andaliman itu, apa ya, wajib banget nggak buat orang-orang buat datang terus nyobain itu gitu, nyobain makanan-makanannya selain mie gomak, ada apa lagi tadi? Oke, kalau ngomongin masalah makanan, kita berwisata nih bukan hanya ngelihat landscape ya. Makanan itu juga jadi salah satu faktor utama kenapa orang berwisata. Makanya kenapa kalau misalnya ada makanan khas, ya itu patut untuk dicoba gitu loh. Apa namanya? Apalagi misalkan contoh kayak mie gomak ini. Ini apa? Bayangin aja kita makan mie gomak, terus di samping kita ada rumah adat Batak, di depan kita orang lagi main musik. Itu tuh pengalamannya tuh luar biasa gitu loh menurut saya pribadi, karena biasa kan ya kalau kita makan nyantai depan TV, ini kita makan sambil liatin orang main musik, apa namanya, main musik gitu-gitu, itu feelingnya enak. Dan memang rasa makanan ini sih top. Makanya itu saya jujur tadi saya bilang kemarin saya nambah hampir 3 kali, padahal itu saya udah diambilin banyak loh, terus saya pengen makan lagi, apa ya, wajib banget dicoba mie gomak itu. Jadi kalau misalkan, aduh aku nggak suka mie, nggak apa-apa deh, tes aja, bumbunya aja udah enak gitu loh. Karena andalimannya itu yang nggak ada di Pulau Jawa gitu. Stella, ini andaliman nih. Kalau di Huta Tinggi sendiri tuh memang banyak apa? Dia apa sih, tumbuhan kah atau apa sih, rempah-rempah kah? Ya. Banyak ya Stella di dekat Huta Tinggi gitu di desa? Dia memang rempah-rempah, Kak, tapi ini tunggu di sembarangan tempat sih, karena dia kayak kalau kita lihat tanamannya itu dia berduri-duri, jadi emang dia liar sih, Kak. Nggak rumit sih untuk merawatnya. Oke. Mungkin Stella mau ini nggak ada pengembangan rasa mie gomak pedas Korea gitu? Kira-kira memungkinkan? Mie instan rasa mie gomak gitu ya? Kemasan kali ya. Instan rasa mie gomak. Tapi kelihatannya ada deh kayaknya, apa namanya, salah satu mie instan itu bikin mie gomak kalau saya nggak salah ya. Nah, saya coba cari deh. Ya, siapa tahu buat ngobatin juga nih teman-teman wisatawan virtual yang hadir hari ini, kan cuma bisa ngeliatin Mas Yuda sama Stella makan aja tadi kan. Ya, bebannya gimana nih? Jadi lapar tuh, ada yang lapar soalnya kan di kolom chat. Jadinya kita cari mie instan aja yang rasa mie gomak kali dulu ya, buat mengobatin seperti itu. Oh, ada nih. Apa itu andaliman? Rempah khas tanah Batak yang pedas dan menggigit. Oke, setelah dari mie gomak dan makanan tadi, mangga dan beberapa kue tradisional, kita mau lihat lagi aktivitas berikutnya nih. Jadi tadi Stella juga udah bilang, ada banyak nih aktivitas di sekitar Desa Huta Tinggi. Nah, penasaran seperti apa? Kita tonton video berikutnya. Silakan. Jadi Kak, nanti ini kita akan ketemu sama yang punya ladangnya, ada Opung sama anaknya juga. Nanti akan untuk bantu kita nih bagaimana. Nah, kayak jadi di sini itu memang banyak kerbau kayak gini ya, kayaknya setiap jalan tuh pasti ada kerbaunya. Nah, itu dia kan, Huta Tinggi itu memang ikon kita di kerbaunya. Gitu. Atraksi yang pertama mau kita lihat itu adalah memerah susu kerbau. Nah, di sini kita disediain cuci tangan dulu untuk menjaga kebersihan. Iya, kita gitu. Kita juga cuci tangan. Itu juga ya, berarti cuci tangan di sini ya. Kalau cuci tangan itu baru nanti dibersihkan dulu bagusnya kerbau atau putih dari si kerbau itu untuk lebih steril kalau kita nanti memerah susu kerbaunya. Manual berarti, benar-benar pakai tangan langsung. Benar. Ini nanti berarti Bapak yang langsung mencoba untuk ini ya. Jadi yang pertama-tama itu bagusnya, kalau bahasa Batak ya, putih itu bagot, dibersihkan dulu agar steril. Ketika kita memerah, kalau sudah selesai, nanti sang ahli akan memerahnya untuk kita. Tapi biasanya memang kalau misalkan ngambil seperti ini dapatnya lumayan banyak juga ya?
lumayan banyak kalau kita memang memulai di jam 6 sampai jam 7 nih. Oh, gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau susu kerbau ini kan kita harus memerahnya di jam 6 sampai jam 7 pagi. Mm-mm. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya sebelum nanti diberikan kepada anaknya untuk disusui. Berarti kalau misalkan di atas jam segitu udah anaknya udah keburu ini duluan ya, haus duluan ya. Udah keburu haus, nanti kita dapat sisanya dong kan. Oh, Kita kan mau gitu. mengolah ini menjadi makanan khas Batak Toba. Namanya Apa? Dalini Horbo. Dalini Horbo, Iya, keju khas Batak Toba. keju khas Batak Toba ya. Benar. Menarik. Jadi dari susu kambing, dari susu kerbau ini bisa menjadi keju khas Batak. Benar sekali. Keju yang bisa kita makan sebagai lauk, nanti tambahannya pakai nasi putih. Makan nasi putih, makan keju. Pakai nasi putih kita olah dengan rempah-rempah khas Batak Toba juga. Biasanya kalau kita makan keju kan pakai roti tuh kan. Iya, benar. Tapi kalau di sini pakai nasi ya. Wah, Tradisional kan? Ini versi Tradisional. tradisionalnya di Huta Tinggi. unik banget ya. Luar biasa. Tapi ada nggak sih yang apa namanya diminum langsung Ini susu Mas kerbau Yuda nyoba nih. diolah menjadi keju? Sudah nyoba iniin Gimana kerbau kan nggak? biasanya kalau sapi kan bisa Nyoba. langsung. Kalau ini Nah, apakah harus dijadikan olahan apa namanya susu seperti keju atau bisa jadi Ini pengalaman meras susu Batak itu. pertama. Orang biasanya meras susu pertama kali sapi ya. Ini langsung kerbau. Susu ini kita masak. Dan Kita olah dengan bumbu katanya rempah-rempah, kita campur nanti ada meras susu kerbau ini harus pakai perasaan, coy. Nggak bisa sembarangan. lauk juga ya kalau Oh, di kita. gitu. Jadi kita tidak Ya. meminta kita makan. Bedanya kita Karena memakan gitu. Jadi beresiko. bilangnya makan susu Makan kambing. susu kerbau. Makan susu kerbau bilangnya. Iya, makan susu kerbau. Iya. Menarik. Jadi nanti setelah ini kita akan masak nih. Kita akan memasak susu kerbau ini. Masak susu Ini tantangan sih sebenarnya. Aku mau nantang nih. Bisa nggak masak susu kerbau? Ya boleh. Justru malah aku penasaran pengen nyobain ini nih. Bisa nggak kira-kira ya? Boleh mau ikut memerah? Ikat Boleh, memerah. boleh. Bisa Pak? Ikut memerah, ikut Ini pijat-pijat dia. bisa? Ternyata memerah itu tidak mudah seperti yang kita lihat gitu loh. Tangan kiri ya? Mesti kena rendang ya kayak. Tapi kelihatannya udah lihai ya kalau dilihat di video nih. Belajar dari mana sebelumnya? Belajar dari mana ya? Satu-satu apa dua-dua bisa? Oh satu-satu, tidak bisa langsung dua. Nggak bisa langsung dua. Dia tuh kalau dia tuh suka disayang dulu, nendang-nendang sayang gitu dulu. loh. Biar nyaman. Gitu. Oke. Oh, disayang dulu. Jadi kalau memeras susu kerbau ataupun Ya, susu hasil apa dari yang kita itu perah. harus Susu disayang-sayang kerbau dulu. dari Susu kerbaunya ya. Iya, ini susu kerbaunya. Jadi sebenarnya kalau ini bakal lebih banyak harusnya kalau misalkan semakin pagi semakin banyak ya. Iya. Nanti ini akan kita masak, kita olah jadi Dalini Horbo. Boleh. Yuk kita cobain. Ya, Masuk. coba nih. Kasih ya, Mas. Iya. Yuk Kak, kita masak ya. Yuk. Soalnya udah lapar nih ya kan. Kita harus ngolah ini. Nanti aku akan ajarin Kakak bagaimana cara mengolah nih si susu kerbau ini menjadi makanan Dalini Horbo khas Batak Toba. Kita masuk ke dapur nih. Nih Kak, kita mau masak dulu nih. Tapi sebelum kita masak susu ini, kita cuci tangan dulu nih. Biar Oh, steril kan. Oke. Iya. Siap. Oke, aku letakin dulu. Sini, ya sudah dulunya. Cuci tangan dulu ya Kak ya. Oke. Tadi hampir beneran kena tendang kerbau. Kerbau ya. Makanya sih tadi. benar-benar harus hati-hati dan pakai perasaan untuk Yang akan meras membantu susu kita itu. memasak Dalini Horbo. Ibu, kita mau Kita dari horbo ya. iya. Ini tadi kan yang diperah ya. Iya. Ya, kita apa dulu? Ini dari horbonya. Pertama ini dulu, Kak, pertama. Itu apa ini, itu? Ini namanya alo-alo. Alo-alo itu sejenis tanaman aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya. Udah buaya. Ini Lidah buaya menjadi itu. tumbuhan nanti yang membuat dia bisa mengental seperti keju atau cheese seperti itu. Kita tunggu dulu ya. Iya. Mau Ini coba udah nih. dicuci, udah dicuci, Udah, udah dibersih. Saya mungkin mau coba. coba enak kali ya. Boleh. Boleh. Oke, coba tunggu dulu sampai. Ini kita biasa ngulek cabai, sekarang kita ngulek ini lidah buaya. Udah buaya. Heeh. Sampai dia Buaya halus ngulek kita lidahnya peras sendiri. lagi daunnya. Iya, ulekannya pun beda bukan diulek tapi diketok. Semuanya Oh. sampai ujung. Hmm. Kita udah kayak tukang jadinya. Tukang. Bunyinya kayak lagi baku ya sih ya. Iya benar, bunyinya kayak Tok, tok, tukang kan, tok 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 gitu kan. Iya benar.
Jenis tumbuhan liar. Berarti ini Hancur dong. Hanya tumbuh di Bener-bener kawasan hancur ini. dong. Coba sih memang tanamannya. gitu. Iya. Itu benar-benar nanti di ketok-ketok sampai hancur, nanti bisa diperes gitu loh. Itu kan kandungan banyak airnya banyak kan. Ini menarik sih paket wisatanya ya. Jadi bener-bener digiring dari hulu ke hilir gitu loh. Sampai bisa kita peras Apa, dia. ngerasain. Ketok gini bukan diulek gini kan? Jadi aktivitasnya emang banyak ya. Jadi kalau misalkan ke Sampai ke ujung Kota ya, Tinggi ini nggak hanya kita numpang molor doang di homestay, ternyata kita diajak untuk apa namanya ikut serta dalam kegiatan di sekitaran Sampai ujung ini enggak? Oh, ujung homestay. gini. Iya, kan Oh. semua. Berarti putar balik gini kali ya? Iya. Belum. Ini kayaknya udah nih Bu. Ya, jadi saya kita peras. Bisa ya? Kita peras dulu. Wah, yuk. Jago nih kakaknya. Lagi tangannya, Mas. Kita tangannya ya. Aku bantu ngangkatin nih. Oke. Oke. Nih. Sekarang ininya diambil atau Nih, mungkin kakak dulu nih coba. sampai Aku yang pegang ini saringannya, nanti kakak yang perasin. Oke. diambil aja. Langsung masukkan ke kuali. Oh, akhirnya Iya. diperas gitu. Jadi pewarna alami Oke, sebenarnya oke, kan. oke. Mengubah warna dari putih nanti jadi dia ada kehijau-hijauan gitu. Ya, sedikit lagi udah cukup saya kira. Tuh, kurang kuat lagi. Lagi? Ya. Oh, Cukup. pakai emosi. Udah cukup Bu? Ya, cukup kembalikan aja. Pakai emosi. Ini kayaknya menyaring. Udah geteknya pakai emosi, meres juga pakai emosi. Gitu pakai emosi, merasa pakai emosi bener sih. Oh. Ya, lalu diaduk ya, Mas. Kita aduk Diaduk dulu. biar nyatu merata. dia. Oh, terus dicampur ya sama susu yang tadi diambil ya Stella ya. Bener. Yang warna pakai daun pandan ya. Iya. Nah, itu Jadi kita ibunya yang ngaduk ngetok itu tuh. dengan posisi kompornya belum kita nyalain. Berarti ya belum dinyalakan ya. Belum, kompornya belum nyalain memang. Oh, Tambah lagi gulanya. Nah, nggak pakai saring? Keju dari susu kerbau. Minum susu kerbau aja belum pernah ngerasain rasanya susu kerbau secara langsung gimana, tapi Iya. ini sekarang langsung makan kejunya. iya, iya. Ya apa iya. rasanya susu kerbau kayak susu sapi nggak ya? Ini cuci tangannya, Mas. Agak-agak pahit mungkin lah ya. Saya juga belum pernah Nggak coba sih. tahu. Belum tahu sih. Aduk lagi. Oh, Mas Yuda kemarin cobain kejunya aja langsung. Kejunya aja nggak nyobain susu, karena kalau kata Stella sih di situ nggak minum susu kerbau tapi langsung emang buat langsung diolah jadi keju. Oke, kita mau nyalain kompornya. Oh, Angkat lagi gitu. sendoknya. Jadi memang keju. Ini aja dulu. Nah, selanjutnya kita nyalakan kompor Oh. dengan api yang Kayak sangat kayak tukang nasi goreng aja. lagi, Mas. Iya bener-bener. Kita tunggu nanti 5-7 menit dia akan mulai mendidih pelan-pelan dari pinggirannya itu. Oh, 5-7 menit. Jadi kalau sudah mulai dia mendidih pelan, kita akan masukkan garam. Hanya itu aja, garam. Baru nanti kalau sudah mulai agak matang, baru kita masukkan daun ubi yang sudah dicuci, karena itu menjadi sayuran nanti. Jadi ketika orang Batak itu sudah masak dalini horbo, mereka biasanya jarang memasak sayur yang lain. Biasanya dimasukkan daun ubi saja. Jadi sudah komplit lah vitamin dan proteinnya. Sembari menunggu ini masak, kita boleh pamit dulu ya Bu ya. Kita mau ke ladang, mau bawa Kakak Yuda untuk bisa menikmati aktivitas selanjutnya. Oke, silakan. Kita pamit ntar ya. Tapi bentar ya Bu, saya ladang dulu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Kita mau ke Aku jadi ladang. petani nih Kak Yuda. Oke. Kopi juga Ayo Sip ya. dong. kalau gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Dan tidak jauh dari Stella. lokasi sini. Sambil menunggu kan mau ke ladang tuh ya, lagi mau pergi ke ladang kan. Stel, kalau keju tadi itu apakah apa namanya kejunya tuh bisa jadi oleh-oleh nggak sih atau dibawa pulang oleh wisatawan? Sama ini nggak, biasanya tuh kalau ada keju biasanya ada produk turunannya lagi tuh, apa yogurt atau seperti apa gitu, kalau di sana gimana sih? Nah, itu dia sih, Kak. Kalau untuk dalini horbo ini memang terakhir kali paling dia hanya bisa sampai 3-1 minggu ya, Kak. Karena memang dia
dikemas Oke. dalam botol plastik dan tanpa pengawet. Jadi dia nggak bisa tahan lama. Paling kemarin itu kami ngirim ke Jakarta paling jauh. Nah untuk saat ini memang kita lagi berusaha untuk meneliti bagaimana agar si Dalini Horbo ini bisa menjadi produk turunan untuk bisa jadi oleh-oleh khas dari Huta Tinggi. Oke. Nah, saya tanya nih kepada wisatawan virtual semua. Kira-kira ada yang mau beli nggak tuh Dalini Horbo ya? Dalini Horbo dari Huta Tinggi itu. Kalau ada yang mau, silakan ketik di kolom chat. Nanti pesan lewat Stella tuh biar Stella nanti ketok-ketok aloe veranya, terus peras pakai emosi tadi peresnya ya. Benar-benar. Kemudian jadi keju. Oke, Mas Yuda terkait keju. Kan pasti nyobain kejunya kan kemarin. Apa yang beda? Kejunya apa yang beda sama keju-keju di market kah? Supermarket? Jadi kalau misalkan kita biasa makan, ini kita secara orang awam ya, kita mikir orang awam keju tuh olahannya apa sih? Kita biasanya makan buat roti, buat martabak, buat boba-bobaan, itu semua pakai keju ya. Semua pakai keju ya. Tapi keju yang kita makan selama ini itu berbeda dengan keju yang ada di Huta Tinggi ini, si Dalini Horbo ini. Waktu itu saya pernah pergi ke Turki waktu itu saya makan keju. Nah, keju yang di Turki itu mirip sekali dengan keju yang ada di si Dalini Horbo ini, karena sebenarnya mereka sama prosesnya menggunakan susu, tapi kebetulan kalau yang di Turki itu dia pakai susu kambing. Kalau yang dari ini kan pakai susu kerbau ya. Jadi rasanya mirip-mirip. Mungkin dari secara pengolahannya dengan keju yang yang biasa kita makan mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi kan karena ini benar susu nggak terlalu asin, tapi agak sedikit gimana ya? Bilangnya nggak asin kan, kalau biasa keju biasa kan tuh agak asin ya. Rasa keju ya, cheese ya. Ini agak-agak sedikit asam. Jadi berbeda lah dan tergantung campurannya. Jadi mungkin kalau yang udah pernah ke Eropa dan udah pernah nyobain keju Eropa yang asli seperti apa, pasti pas nyobain Dalini Horbo, wah ini rasanya sama dengan keju Eropa. Beda banget sama keju yang biasa kita makan. Beda. Oke. Kalau Stella di sana keju Dalini Horbo ini biasanya jadi bahan tambahan untuk makanan apa biasanya, Stella? Kalau si keju Dalini Horbo ini? Kalau Dalini Horbo itu biasanya adalah makanan yang wajib dimakan oleh anak-anak rantau ya. Itu kerinduan mereka. Jadi itu biasanya disajikan saat siang hari untuk makan siang bersama, dan dia diselingi dengan ada nasi dan ada ikan-ikan lainnya, ada lauk lainnya. Nanti akan ada di video selanjutnya, kita akan lihat nanti gimana untuk menikmati si Dalini Horbo. Ada kata kuncinya nih di video berikutnya. Jadi daripada penasaran, ya Mas Yuda sama Stella, kita langsung aja nih nonton video berikutnya. Karena masih ada beberapa aktivitas lainnya. Yuk kita tonton, silahkan diputar. Kayak Yuda Petani Sehari. Kita akan ketemu sama yang punya ladangnya, ada Opung sama anaknya juga. Nanti akan untuk bantu kita nih bagaimana memetik, yang mana yang akan dipilih nih, biji mana yang akan kita petik. Nah itu dia. Pung. Ini Kak Yuda. Kami mau izin metik dulu, mungkin Opung boleh bantu sama Abang juga. Ya, silakan mari. Ayo. Jadi ini Kak, ladangnya kita. Nggak terlalu jauh kan dari homestay tadi? Banget, cuma di belakang aja. Jadi kita sambil nunggu tadi yang kita masak, sambil kita ke ladang nih. Lumayan ya, jadi maksudnya nggak wasting time Iya, kita ya. wasting time juga kita. Dan lebih produktif sebenarnya. Benar. Ini harus hati-hati ya Kak ya? Wah, harus melompat. Iya, Dora di Explorer. Kakak tahu nggak ini pohon apa? Ini pohon sawo. Apaan? Pohon apa ya? kemiri ini. Pohon kemiri. Iya. Pohon sawo. Tuh, Opungnya udah standby tuh, Ini menunjukkan. tuh tepat di belakang homestay tadi ya? Posisinya Jadi kalau tepat di Kakak belakang udah pernah homestay, belum jadi metik udah langsung? langsung kebun ladang. Sama ya, cuma bisa menyeduhnya aja yang menikmati ya. Oke. Nah, ini dia. Opung, Seru juga nih Opung jadi aja Stella ya. Opung. Idiana boy, ibu idiana nasi boy. Jadi Kak, ini kita
Yang boleh dipetik itu cuma biji yang warna merah nih, kayak yang Opung pilih nih. Oh, biji yang warna Yang merah iya, aja yang boleh. hijaunya jangan. Iya. Harus yang merah. Ini. Tuh, kayak gini. Mana? Oh. Ini nih, yang udah merah. Sorry, petik apa ini? Ini boleh ya? Stella? Boleh yang Kopi. hijau. Yang Oh, merah. ini, Oh, yang kopi. merah. Inilah ini. Oke, ini. Berarti kopi itu aslinya warnanya tidak hitam loh buahnya ya. Kalau dia udah nanti kita kupas, kita keringin baru nanti dia jadi warna hitam enggak? Ini ambil dah banyak merah. Ini. Nah, ini dia. Iya. Ini. Kayak buah cherry ya kalau dilihat dari jauh ya. Jadi kita nggak terlalu Iya, Padahal tahu. sebenarnya merah- kopi. merah cherry. Ini. Heeh. Merah cherry. Tuh. Tapi kalau Mas Yuda sendiri suka ngopi di Huta Tinggi, nyobain kopinya nggak? Kalau kemarin sempat nyobain sedikit aja sih. Jangan. Jadi kemarin itu disajikan 2 minuman khas. Yang satunya kopi, yang satunya lagi ada minuman apa namanya alkoholnya orang Batak. Nanti kita juga bakal lihat. Lumayan wah, Mantap. hasil petikan kita. Mana lagi nih? Itu luas juga lumayan. Stella nih kebunnya berapa hektar, Stel? Kayaknya asik banget ya hidup Punya di sana punya ya. Iya. Ada kopi, Jadi asetnya nggak ya? ada kemiri. Narong do, tunggu biar. Dang pala pun. Nah jadi. Banyak ya opungnya. Iya banyak. No. Iya banyak. No. Kenapa? Oh iya, tinggi-tinggi nih. Kalau yang tinggi-tinggi gini gimana ngambil? Opung gimana ngambil kalau tinggi-tinggi? Iya nih Opung ini hebat ini bisa ngambil tinggi-tinggi. Nah, itu kan pohonnya kan lumayan tinggi kan. Makanya saya nanya, itu opungnya gimana ngambil kalau tinggi gitu. Kita olah dulu. Oh, mungkin nunggu tamu yang badannya tinggi untuk ngambilin kayak seperti sekarang itu di video. Abis itu nanti Ada tamu yang tinggi baru diambilin sekalian. Untuk diolah jadi bubuk tuh biasanya bubuk atau dia dalam bentuk mentah gitu. Iya. Banyak kopinya ya. Ini kan segini dapat kopi berapa segelas kopi dari banyak. Enggak lah, Banyak. dikit lah ini. Kan ini belum tentu bagus. Nanti kan kalau dia udah dijemur baru kelihatan yang mana Pelin-pelian ya? yang mampu, mana enggak gitu. Oh, Iya, benar-benar. Ada juga ya. Tapi itu sih yang jadi aktivitas di sini memang Kak. Dia pada senang ini. Enggak ada mereka nggak mungkin di kampung mereka kayak gitu. Benar. Di sesuku ya. Udah bisa nih Pung. Udah bisa kita olah ini berarti ya. Cukup ya pungnya, cukup ya Cukup. ya. Oke Pung, berarti kita udah bisa kembali ya Pung ya. Iya. Kasih ya Pung, makasih ayo ya Pung. pungnya. Kita kembali nih. Lumayan ini nih udah buat selesai. dapat beberapa gelas Minum ya. kopi. Udah bisa nih untuk kita seduh nih. Sembari nanti kita selesai ini makan asik siang, banget sih. terus kita bisa juga menikmatin kopi loh Kak. Cok. Iya. Malah tidak Pung, lalu sini Pung. Mau lidate Mau pung. lihat teh. Mau lihat pung. Oke, Udah ya, udah masak tadi. Kayaknya kita tanya dulu sama ibunya ya, udah masak atau belum? Bu, ini udah masak belum ya? Apa soalnya? Siapkan dulu ya, silahkan dulu sebentar di sana. Boleh Duduk duduk aja ya? aja. Oh ya, kasih ya Bu. Kasih ya. Pas banget, udah capek, abis berladang kan, langsung makan. Cocok banget. Iya. Banget nih. Nikmatan Lapar. pas banget sih kalau apa Makan. set nyeting paket wisatanya nih Stella pas banget berarti nih untuk di Desa Huta Tinggi. Jadi kesannya kita udah dipakai kerja dulu baru dikasih makan ya. Wih, dipekerjakan baru diberi makan. panas nih. Heeh. Orang Batak nih. Iya, kejunya orang Batak. Batak cheese ya. Waduh. Batak cheese. Bentar. Oke. Ini juga kita Nah, itu yang kuning-kuning apa tuh? Kayak tadi nggak ada tuh. Tunggu. supaya nanti rasanya semakin sempurna. Boleh icip-icip juga ikan mas nani arsik. Nani arsik. Ikan mas Nani arsik. Oh, ikan. Wih, Oke. Siap. Jadi mari kita coba yuk. mari kita coba. Nah, makan siang. Tunggu. Nah, ini curang lagi lah ya. Kita
Sabar. Sama nonton aja nih. Ya Makan sebenarnya dong Mas kita Yuda ini. sama Stella juga Gelap cuma dari nonton pagi aja ya. sih. Tapi kalau Stella enaknya di sana bisa langsung makan kan. Kalau kita di Udah. harus Benar-benar makan. Oke nih. Makan nih. Makan duluan. Oh ya, ladies first ya. Ya, habis Tapi nggak apa sih, aku Nggak apa-apa. buatin punya kakak aja. Boleh. Ya, nggak usah banyak-banyak kan lagi diet. Oke, siap. Nanti kalau ada yang Diet tambah lagi gimana diet. nih? Ya tambah ya tambah. Oh, beda. Oke. Ini cukup nggak? Cukup. Boleh pilih kak. Ini dulu dong. Berarti ini dulu ya. Iya, Ini dulu ya. benar. Coba dulu. Yang tadi kita masak nih. Ini Makan namanya keju pakai nasi. keju batak. Iya, Gali unik kan makan keju pakai nasi makanya. Bentukan kejunya juga beda. Biasa kan kalau kita keju parut yang keras gitu kan, ini kejunya tuh empuk-empuk kayak Ada kuah-kuahnya apa ya? Tutup dong. Empuk gitu. Tahu nih, kayak tahu. Kayak kembang tahu Nah, gitu kayak nggak tahu, sih Mas nah, Yuda? kayak kembang tahu. Nah, Kembang betul. tahu. Teksturnya kayak kembang tahu, benar, kayak kembang tahu. Ini boleh juga. Oke. Teksturnya Tapi kayak kembang manis tahu rasanya. empuk gitu. Ini Manis. rasanya asin, agak asam gitu loh. Oke. Ah, Mau ini? Itu ikannya gimana? Boleh nih, biar tuh. ada rasa Kasih ikan ada arsik. gulanya juga. Oh ya boleh. Kita ambil ya. Oh, ikannya Daging Wah, semua ini. Daging Parah semua sih. tuh. Daging Parah semua banget sih. ikannya. Pakai telur. Oke. Kasih kuahnya. Nanti biar- kita tanya ikan apa nih ke Stella. Ini benar-benar masakan khas Batak semua sih. Arsik tuh khas Batak kan? Ini kuahnya langsung ya. Pakai Iya, kuah. iya. Ya benar-benar asik banget. Ternyata nggak sih bentuknya ini nggak ada ya? Nanti kita kasih aja Iya. ya dari mana ya. Kita ke dapur tuh. Oke. Oke, santap. Jadi ini namanya keju orang Batak apa? Dali nih horbo. Dari ini horbo. Iya. Rasanya kayak emang kayak Dan ini horor. keju, tapi bukan keju yang biasa kita makan cheese di roti-roti gitu bukan ya? Ini kalau misalnya Ikan kalian susu pernah kerbau. ke Eropa, daerah roti gitu, Benar-benar ikan. itu rasanya sama kayak gini. Dan ini kejunya itu bukan di sana Eropa biasa pakai Ikan susu kerbau. apa namanya kambing, jadikan keju. Kalau ini karbo jadi rasanya sedikit mirip. Enak. Gua lapar ya lihat ya. Udah jam makan siang sih ini, menuju jam Bro, makan siang. udah Ya sih. mau makan Nanti siang aku lagi. bakal bawa kakak untuk nyicipin alkoholnya Batak nih. Tadi kan ini keju Batak nih kan. Hmm. Nanti ada alkoholnya orang Batak nih. Terus dari situ kita akan pergi ke danau di atas danau. Udah pernah dengar belum? Danau, di atas danau. Iya, danau di atas Danau Toba, Danau Sidihoni namanya. Ada ceritanya juga, nanti aku ceritain sambil sana. Udah deh. Jadi kita habisin dulu makan Yuk, ini ya. yuk. Nah, kalau makan ya yuk aja. Oke. Tadi udah ada foreshadowing tuh ya, kita setelah ini akan melihat danau. Tapi sebelum ke danau, kita mau tanya Stella dulu nih tentang kebunnya tadi. Saya ngelihatnya tuh apa ya, kita benar-benar diajak apa namanya? Kalau saya lihat tadi, itu kan tempatnya di situ-situ aja ya. Mungkin di latar belakang Stella ini kan homestay-nya nih. Di belakangnya langsung kebun kan. Artinya Iya. dalam satu ruas area yang tidak terlalu besar, tapi udah banyak aktivitas gitu. Nah, Stel, apa namanya? Kalau untuk ngebuat paket wisata seperti tadi tuh gimana awalnya? Apakah memang belajar atau melihat dari kehidupan sehari-hari apa orang tua di Stella di sana, kemudian akhirnya ini enak juga nih kalau ajak wisatawan untuk merasakan supaya apa yang orang tua atau orang sana lakukan gitu. Itu gimana, Stel? Ngemas paket wisatanya sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk paket terinspirasi dari anak rantau ya, kerinduan dari anak Oke. rantau yang udah lama di kota bisa balik, jadi kayak oh ternyata memang kehidupan desa itu yang mereka inginkan. Jadi kita pertahankan kearifan lokalnya. Kita lihat nih di Desa Huta Tinggi apa ya yang memang biasa dilakukan. Jadi mulai dari pagi hari memelihara susu kerbau, baru mereka akan memberikan makan ternaknya. Lalu memang di sini aktivitasnya itu petani kopi, padi-padian dan umbi-umbian juga. Dan kita di sini juga memang apa ya kebersamaan. Jadi pagi-pagi itu semua bangun sama-sama beraktivitas di ladang sampai nanti di sore hari pulang bersama, makan bersama. Jadi emang yang kita paketkan itu adalah paket-paket kearifan lokal yang ditunggu-tunggu oleh anak rantau. Oke, jadi anak rantau, kalaupun juga bukan anak rantau, kayaknya tetap mau merasakan seperti itu deh ya. Jadi kayak, wah udah seenggaknya sekali seumur hidup udah mesti nyobain nih bagaimana rasanya Rasanya jadi apa anak namanya, rantau. jadi anak rantau. Kayak anak rantau di Batak.
kalau Mas Yuda ketika ngikutin tadi tuh, kita kan terakhir Hmm. sampai tadi ke kebun sampai nyobain makanan, apa Mhm. namanya perasaannya ketika ngikutin gitu, bener nggak kayak misalkan apa budaya Bataknya tuh kerasa banget gitu kalau kalau kita ngikutin paket wisata atau datang ke desa wisata Kuta Tinggi. Oke, jadi kalau misalkan dilihat dari yang kita datangin, yang pertama dari sisi akomodasi kita nginep di rumah adat, seperti itu kan. Ya. Lalu dari sisi makanan kita juga merasakan apa yang namanya makanan khas orang Batak itu sendiri ya, kayak tadi arsik, habis itu juga ada dalini horbo. Lalu juga kita melakukan aktivitas yang biasanya memang warga lokal itu lakukan, nih misalkan kayak tadi memerah susu kerbau, lalu pergi ke ladang mencari kopi. Jadi nilai kearifan lokalnya itu sangat-sangat terasa sekali karena apa yang kita lakukan di sana ada beberapa yang nggak bisa kita temukan di daerah lain. Nah, mungkin kalau misalnya kayak mengambil kopi, mungkin itu bisa kita lakukan di tempat lain. Tapi kalau kayak nikmati susu kerbau itu dan itu otentik banget. Jadi menurut saya terasa banget rasa budaya dan apalagi Stella sangat aktif bercerita tentang. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang nggak sempat divideokan, hal-hal kecil yang menurut saya menarik gitu loh. Banyak karena Stella cerita juga cukup banyak gitu tentang kegiatan-kegiatan orang di situ ya. Mereka juga sering ngupasin jagung, terus banyaklah kegiatan-kegiatan di sana yang sebenarnya kayak nggak cukup untuk ngerjalan itu hanya dalam setengah hari ataupun 1 hari, minimal ya 2 hari gitu loh, 2 hari minimal untuk bisa menikmati sajian aktivitas yang ada di Desa Huta Tinggi ini gitu. Iya, nih kayaknya saya ada pertanyaan menarik sebelum kita ke video berikutnya. Untuk lidah yang udah biasa makan susu dari horbo tadi, mungkin itu udah biasa gitu ya, kayak Stella dan teman-teman yang lain di sana. Mas Yuda kan wisatawan nih datang ke sana. Itu gimana pas pertama kali makan? Apakah agak aneh? Apakah karena tadi udah punya pengalaman nyobain keju di beberapa negara sih ya, Mas Yuda. Jadi kayak jadi nggak tuh. Nah, tapi kalau misalkan kita menilai dari kebetulan Abian nyobain ya, ini videografer kita nyobain makan, dia agak terheran-heran dengan rasanya gitu loh. Kok ini rasanya bukan kayak keju, tapi agak-agak asam gimana gitu loh. Tapi ya itu dia sisi dari autentik rasa itu wajib dicoba ya. Karena kita bilang mie gomak, kita sudah menilai kita biasa makan mie, misalkan mie ayam ataupun mie instan, itu mie gomaknya rasanya beda gitu dengan mie yang lain gitu loh. Lebih mirip-mirip spaghetti, nggak mirip spaghetti juga sih. Jadi ya mending dicoba aja karena kadang mendeskripsikan sebuah rasa itu dan dengan lidah yang berbeda-beda itu ya agak sulit ya sebenarnya. Tapi itu dia, mantap sih. Oke, kalau gitu. Baik, masih banyak pertanyaan belum kita coba jawab, tapi nanti di akhir akan kita akomodir untuk pertanyaannya. Kita langsung aja nih, tadi udah dikasih gambaran mau ke danau, di atas danau. Kemudian alkoholnya orang Batak. Nah, kita coba. Kalau orang Betawi kan ada tuh alkoholnya tuh, bukan alkohol, bir peletok ya. Bir orang Betawi, orang Jakarta. Kalau orang Toba ternyata ada ininya juga. Silakan kita tonton video berikutnya lagi. Nah, udah kenyang gini efeknya mulai berasa nih. Kayaknya mungkin istirahat dulu kali ya. Nanti baru lanjut. Penyakitnya orang kota begini. Habis makan ngantuk. Kayaknya semuanya juga gitu deh. Habis makan ngantuk ya. Homestay. Beneran ngantuk ya? Beneran ngantuk ini. Udaranya enak soalnya. Bangun. Ya. Yuk keluar yuk. Nih lanjut lagi kita. Ya, bentar ya. Aku tunggu nih. Ya, bentar ya. Yuk. Suara ayamnya itu loh mantep kali. Oh, Rasinang. Itu ayam ya? Keren bebek. Bebek kan? Soang. 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 Dari panen? Iya, dari ladang. Nah, ini aktivitas kita juga bisa ngikut nih. Tadi kan udah janji nih sama Kak Yuda kita bakal minum alkohol Batak kan? Mau nyoba nggak? Boleh. Terang surya. Adik, tolong dong. Ambil yang tadi. Oke, nah ini dia nih. Tuak alkohol Batak kita. Alkohol Batak. Jadi sambil kita ngerjain ini,
Buat sambil minum, nikmatin aja. Boleh. Jadi ini sebenarnya apa ya? Warnanya putih gini ini juga dari apa sih sebenarnya? Tak, coba makan aja dulu. Coba dulu dong. Coba dulu ya. Gimana? Review dulu dong. Alkoholnya gimana? Ini lumayan berasa sih ya. Lumayan berasa ya. Jadi segar-segar gitu, mah rasanya juga agak-agak manis, nggak terlalu pahit kayak biasanya gitu kan. Ini segar sih. Emang fresh sih, sengaja diambil tadi. Mungkin ini efeknya banget ya. Itu apa? Jagung nih boleh nih caranya. Biar lebih mudah. Bisa nggak? Agak susah ya. Coba cari yang lebih mudah kali itu. Kupas Oke. jagung, kupas jagung. Aduh. Saya kalau di kampung masih begini. Nah, kebetulan saya juga udah pernah ngupas jagung Ada dulu, triknya jadi sih. saya tahu caranya ngupas yang enak. Nah, pakai itu, pakai batang yang udah habis, ngomong ini ya. apa gitu. Oke. Iklan tuh. Suara soangnya keras bener. Heeh. Kayak Mantap. bener-bener di Udah mulai kerasa ya? ini gitu. di Kampung desa, banget, gitu. serasanya di desa banget. Tempat yang aku bilang tadi, Danau atas danau. Danau Sidi. Danau Sidoni. Danau Sidoni. Yoi. Kita bisa gerak nih untuk bisa lihat pemandangan alam di sana ya. Langsung sekarang. Langsung dong. Udah, yuk. Inang, kita pamit dulu ya, Nang. Inang, terima kasih banyak ya. Ayo, Bang. kasih. Mari. Oke. Kalau jagung, Stella, tanaman jagung, ke alkohol dulu deh. Alkoholnya tadi belum dijawab tuh, dari apa? Kalau dari Flores mungkin ada beberapa teman-teman dari di Indonesia Timur ya. Flores biasanya kan dari aren ya, atau dari dan lainnya. Kalau itu tadi alkohol tadi itu dari apa tuh, Stel? Bahan ininya, olahannya, dasarnya. Kalau kita sama sih mungkin kayak di Flores ya, Dari aren. namanya nira, dari pohon nira. Nira. Kolang kaling Nira, itu. ya. Dan orang yang biasanya mengambil si tuak itu disebut paragat kalau dalam bahasa Bataknya. Oh, tuh ada nih info dari Kak Floris juga. Tuak itu berasal dari pohon nira dan pohon kolang kaling. Mas Yuda pas nyobain gimana tuh rasanya? Rasanya bikin melek gitu ya? Bikin melek, seger sih, bikin seger. Terus pas masuk juga badan agak, setelah beberapa saat badan agak hangat. Memang kebetulan untuk masalah alkohol ini saya udah ngerasain sih. Jadi rata-rata setiap desa adat, apalagi di Indonesia Timur, itu mereka punya alkoholnya masing-masing, dan itu diproses dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang benar-benar dari pohon, kayak pohon nira ataupun pohon kolang kaling yang difermentasi ya. Nah, hasil fermentasinya itu yang diminum ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang di Flores sama yang di sini rasanya sama sih, tapi mungkin yang berbeda adalah, kalau menurut saya ya, yang beda itu masa fermentasinya kan. Semakin lama kan dia kan alkoholnya semakin banyak kan, rasanya kan semakin berat. Jadi kalau yang di ini mungkin karena saya pendatang, jadi dibikinnya agak light, jadi nggak terlalu berat gitu. Mungkin hasil fermentasinya lebih enteng gitu. Tapi kan ada mungkin yang pengen yang lebih berat gitu kan, atau gimana, itu tergantung masing-masing sih sebenarnya. Benar. Oke, berarti Stel, kalau misalkan ada wisatawan itu ketika mungkin ada beberapa yang tidak ingin nyobain kan nggak masalah kan, nggak wajib kan sebenarnya kalau wajib. Jadi bagi yang ingin lah ya, bagi teman-teman yang memang ingin cobain karena pengalaman, silakan. Tapi kalau enggak juga tidak dipaksakan oleh teman-teman di Hutan Tinggi. Jadi menarik. Biasanya memang itu lebih kayak ini sih, kayak menjamu tamu, sama kayak tadi penyajian mie gomak. Biasanya kayak di Indonesia Timur juga rata-rata kan saat menyajikan tamu aja, jadi kayak welcome drink seperti itu. Kalau diminum nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa, seperti itu sih. Betul. Oke. Nah, kita sekarang penasaran nih sama Sidihoni ya. Tadi Stella juga udah sebut, ini Kak Juntri, Ben Malu juga bilang, kalau mau ke Danau Sidihoni, kita harus melewati Hutan Tinggi jika kita lewat dari Kota Pangururan. Wah, ternyata kayaknya Kak Juntri ini orang sana nih, atau sudah pernah sering ke sana. Jadi kita tonton video berikutnya, Danau Sidihoni. Nah, ini dia Kak, danau di atas danau,
Namanya Danau Sidihoni. Oh ini beneran danau di atas danau ya? Bener banget. Jadi kita harus sampai naik ke atas tuh biar bisa lihat semua pemandangannya. Nanti bisa ngeliat juga danau Sidihoni ini dengan danau Tobanya juga sekaligus. Bisa. Aku mau nunjuk ini salah satu keunikan yang ada di Danau Sidihoni. Enggak. Ya tebak Oh, dulu ya. dong, tebak dulu dong. Ya, Lihat sekitar dulu ya dong. danau di atas danau. Selain itu ada tahu. Apa, Bukit Teletabis? Enggak, itu tuh. Tuh lihat, Apa itu? spot foto untuk prawedding. Namanya apa itu? Itu ada gereja di balik ini. Nanti kalau kita naik sampai atas tuh, spot untuk kita ngambil foto bagus banget dari situ. Jadi ada gereja di atas bukit ya? Iya bener, dan kita bisa lihat ada danau bang. Bukitnya di atas danau di atas danau. Iya bener. Wow. Oke, nah, di sini aku mau ceritain sebenarnya asal mula dari kata Ini Sidihoni. napasnya mulai Nah, dulu ngap-ngapan tuh nih. bukan Sidihoni, Nanjak soalnya. Sidihoni. Aku mau wawancarai satu warga di sekitar sini. Dia itu warga Stanggang, dia bercerita dulunya danau ini itu luas dan airnya itu nggak seperti air yang sekarang. Sekarang itu udah mulai surut airnya. Surut hitungannya. Udah surut ini sekarang. Dulu itu airnya itu sampai ke sana tuh luasnya. Sampai ke atas sana. Sekarang ini udah makin surut dia. Nah, Kiri kalau Sidihoni, dari kanan mitos Danau ini, Toba. kalau airnya surut, itu menandakan bahwasannya akan ada pertanda buruk di lokasi ini gitu. Entah itu musibah atau misalnya memberikan pertanda bahwasanya ada masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak baik di sekitar sini. Nah, tapi kalau kita dikaitkan lagi dengan ilmu geologi ya, kalau misalnya air itu surut kan karena memang ada retakan di dalam tengah-tengah itu. Betul. Nah, dan uniknya juga di sini tuh Ngap-ngapan ya, ngap-ngapan ya jelasin. kerjaan yang Iya, hanya dilakukan oleh ngap-ngapan warga bener. itu Nanjak Pak, lumayan loh nanjaknya. loh. mengembalikan jumlah dari air tersebut. Habis tuh, Kak. makan, Ya, bener ya. apa namanya, tuak tadi. Makin naik ke Nanjak. atas makin mulai kelihatan tuh penampakan alamnya. Sawah Sidihoni awal ya. Sidihoni ya. Wih, semakin dekat. Tapi masih dipakai nggak nih gerejanya? Gereja ini masih dipakai, Bagus Sampai banget. sekarang tadi ya. masih Cuman ya ala kadarnya yang lah. mau diibadah di sini niatnya double pahala jadi double juga. Kalau motor bisa naik ke atas. Oh iya, motor naik ya. Iya. Wih tuh, Pusebuit. Oke, kita melihat sisi sebelah sini. Udah Toba tuh. Iya tuh, sebelah sana. Jadi, Danau Toba, Sidihoni. Oke, tadi ternyata Sidihoni. Ini menarik nih, danau di atas danau. Stella, tadi kita agak kurang clear apa namanya fenomena. Tadi kan Stella sempat cerita sedikit ya apa namanya tentang danau di atas danau ini. Kemudian kalau ada kalau air danau Sidihoninya ini surut, kemudian itu tadi ada pertanda buruk. Nah, itu apa namanya kira-kira pernah terjadi nggak sih airnya surut beneran gitu sampai selama cerita dari orang tua gitu? Bisa diceritain lagi nggak, Stel? Tadi agak kurang clear soalnya cerita ini. Silakan, Stel. Boleh. Nah, jadi teman-teman, aku sama penasaran apa benar ya gitu ceritanya, apakah tentang mitos ini gitu. Nah, aku pergi nih ke sana mengunjungi beberapa masyarakat ya, rumah masyarakat, terus aku ketemu sama satu rumah dari Marga Stanggang, dan memang dia juga ini diceritakan dari neneknya dulu, jadi turun-temurun ceritanya ke dia. Nah, dia bercerita bahwasanya tahun 2004 itu pernah kejadian sih, waktu 2004 airnya surut, dan itu memang namanya dulu bukan Sidihoni, namanya itu Sidiahoni. Honi artinya itu dulu banyak pohon mahoni di sana. Banyak pohon mahoni, jadi Sidihoni itu artinya bahwasanya itulah lokasi banyaknya pohon-pohon mahoni waktu itu. Nah, dulu memang itu ada tempat ritual juga ya, Kak. Kalau kita lihat di Sidihoni itu tempat ritual yang hanya marga-marga khusus yang boleh melakukan ritual tersebut, upacara, dan mereka upacaranya bukan pakai kerbau, Kak. Upacaranya itu pakai kambing. Mereka akan mengelilingi Danau Sidihoni itu dengan tari-tari persembahan mereka, dan itu dilakukan kalau misalnya debit airnya berkurang. Karena bukan hanya debit airnya yang berkurang, Kak, namun warna airnya juga bisa berubah. Kalau dari ceritanya si bapak tersebut, dia menceritakan bahwasanya itu pernah terjadi 2 kali, karena memang musibah katanya, menandakan bahwasanya mungkin ada wabah yang di lokasi tersebut, dan juga ada perilaku-perilaku masyarakat yang mungkin kurang baik di tempat tersebut. Jadi
Itu dari sisi mitos yang diceritakan turun-temurun ya dari nenek-neneknya gitu, Kak. Oke, 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 oke. Jadi ternyata memang itu jadi cerita yang hidup ya, turun-temurun diceritakan oleh orang tua di sana tentang si Danau Sidihoni ini. Tapi bagus banget ya, saya kayaknya di mana ya danau di atas danau lagi. Mas Yuda, datang ke sana gimana tuh perasaan itu, danau di atas Eh, danau? Pertama Bingung kan kali ya? yang ngelihat danau di atas danau. Oke, jadi ini loh, pengalaman yang sangat-sangat unik ya. Saya udah ngunjungin berbagai macam danau yang bisa dibilang ajaib lah, danau ubur, terus danau tertinggi di Indonesia yang ada di Papua, di Habema itu. Tapi ini danau yang unik karena kita bisa ngeliat danau, setelah itu di seberangnya itu danau lagi, Danau gitu lagi. loh. Apa namanya, belum pernah saya temukan gitu loh di tempat lain. Dan untuk melihat danau Toba dari atas danau itu tuh kita juga harus agak effort, harus mendaki bukit, dan bukitnya ini juga bukan bukit asal-asalan, bukit ini bagus. Instagramable banget buat foto bagus, apalagi Yang kalau kita kayak di punya background kita drone. ya. Background kita ini. Ini background kita ini Danau Sidihoni nih. Nah, di atasnya juga ada gereja yang saya bilang benar-benar Instagramable banget. Kalau buat foto tuh komposisinya udah pas banget deh. Apa namanya, juga rumputnya hijau gitu loh. Jadi memang menandakan memang banyak orang yang berwisata ke sana, bahkan orang-orang lokal katanya kalau setiap sore hari itu nongkrongnya di situ gitu loh. Jadi kayak worth to visit gitu. Memang dan katanya kan ini juga sempat jadi geosite ya. Jadi kayak apa sih namanya, dicanangkan jadi geosite. Makanya menurut saya menarik banget, dan sudah ada papan apa sih, pelang gitu untuk menjelaskan tentang kejadian kenapa bisa ada si danau di atas danau ini. Jadi informatifnya juga dapat sih. Gitu. Oke, oke, oke. Baik kalau gitu. Jadi, oke, kita wrap up nih dari awal nyampe Bandara Silangit, kemudian langsung lewatin Telin, masuk ke Desa Huta Tinggi, kemudian tadi tentu sekarang protokol kesehatannya di Desa Huta Tinggi di awal tadi kita coba lihat sudah diterapkan dengan baik ya. Jadi ada cuci tangannya segala macam dan wajib pakai masker juga. Kemudian bahkan kalau nggak salah kan harus nunjukin ini ya, istilahnya kalau untuk tamu luar sebenarnya tes PCR atau antigennya juga harus ditunjukkan kalau memang dari luar Samosir ya. Kemudian tadi kita langsung diajak untuk makan mie gomak, kemudian lihat homestay, tidurnya di situ, lalu ada beberapa aktivitas berkebun, merah, susu kerbau, hingga akhirnya ke Danau Sidihoni. Kayaknya ini memang jadi satu paket wisata yang oke punya nih ya, Mas Yuda dan Stella, kalau kita datang ke Desa Huta Tinggi. Nah, teman-teman kita setelah ini mau Q&A nih, tanya jawab. Jadi teman-teman silakan kalau mau ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Yuda ataupun Stella tentang Desa Wisata Huta Tinggi ataupun pengalamannya Mas Yuda sendiri nanti seperti apa. Tapi teman-teman silakan mempersiapkan. Stella, kita boleh diajak nggak lihat sekeliling di situ ada apa aja di Desa Huta Tinggi nih? Kalau Stella berkenan. Ini aku tadi kan kita sebenarnya nonton lagi videonya. Nah, sekarang kita aku lihat lagi di sekitar. depan. Terus aku mau kamera belakang nih. Bentar ya. Yap. Oke. Tadi itu kan ini pintu masuk di sana. Yeah. Itu angsa yang tadi ribut terus, yang tadi aku lihat Oh, di omelin. chat, itu angsa yang pertama. Omelin. Jadi sebenarnya aku itu nggak takut anjing, nggak tapi lebih takut sama angsanya. Tuh, nah kalau untuk ladang itu di sini tempat tadi aku sama Kak Yuda main, ada ladang kopi. Oh, itu ladang kopi di situ. Dan nggak terlalu jauh emang dari lokasi kita. Tuh bisa lihat kan, ladang kopi kita di sana. Terus belakangnya masih hutan tuh ya. Terjaga alamnya. Nah, ini homestay-nya. Ada berapa kamar, Stel? Homestay-nya, Stel? Berapa rumah? Sorry. Kalau rumah, ada 10 rumah ya kita. Oh, 10 rumah. Satu rumah bisa untuk 4 orang? 6-8 orang muat kok, Kak. 6-8 orang ya? Berarti bisa 80, 60, 80 orang. Terus aku mau ngajak tempat masak gitu ya? Terus kita masuk ke dalam ini, mungkin tadi teman ingat ya, lokasi ini tadi digunakan untuk masak. Sama makan ya. Nah, di sini aku bisa jelasin nih,
paket-paket wisata kita udah terpampang nih di spanduk yang kita cetak di sini. Ini tamu-tamu wisatawan kita yang udah pernah datang dari mancanegara, karena yang paket kita itu untuk mancanegara sih memang, paket minat khusus namanya. Ini yang untuk masak, dan di Horbo, itu yang mereka bermain dengan kerbau, terus ini mereka yang menggiling biji kopi. Kita juga pernah ada kunjungan dari Duta Bahasa Sumatera Utara. Dan juga dari ini sih mahasiswa-mahasiswa mancanegara kayak Tiongkok itu pernah melakukan penelitian di sini. Tapi kalau warga wisatawan lokal juga tetap ada ya, Stel, tetap bisa ya. Tetap ada. Nah, ini sih yang paling unik. Kalau misalnya nggak PPKM, kita bisa ngelaksanain ini nih, kunjungan ke sekolah-sekolah untuk bermain bersama anak-anak, memberikan motivasi sih sebenarnya. Jadi kayak kita berkata sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat setempat. Oke, volunteering lah ya, wisatanya sambil iya benar, volunteering. Jadi relawan gitu. Volunteerism. Oke, wah menarik. Oke, makasih Stella, kita udah diajak live report. Kelihatannya kan di sini nih kayaknya cuma saya aja yang belum datang ke Huta Tinggi di antara saya kali bertiga. Mas Yuda udah, Stella memang tinggal di sana. Benar. Jadi saya harus datang ke Huta Tinggi nih berikutnya. Nah, Stella dan Mas Yuda, kita mau masuk ke sesi Q&A nih. Udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand ya. Nanti akan kita bukakan untuk mikrofonnya, kita aktifkan supaya teman-teman bisa tanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, klik raise hand, nanti kita akan aktifkan mikrofonnya. Tapi sementara ini ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya yang udah ada di kolom chat. Sebagian sudah kita tanyakan tadi, kemudian ada beberapa yang belum. Nah, ini ada yang bilang nih, terkait rumah adat. Rumah adat di Manggarai Flores beratap kerucut dengan atap hampir menyentuh tanah, jalur terbuka sedikit di pintu masuk. Filosofinya sama, menghormati sebelum masuk. Oke, ternyata ini informasi nih. Dan ternyata yang ada di Huta Tinggi tadi sama yang seperti rumah adat di Flores, filosofinya sama, yaitu menghormati sebelum masuk. Kemudian ada saya belum lihat ada pertanyaan tadi, kayaknya ada beberapa deh. Ke Stella nih, makanan susu kerbau ini jadi lauk sehari-hari atau waktu tertentu aja, Stella? Kalau untuk dari ini juga boleh, karena memang diproduksi kan sehari-hari bisa kita nikmati, jadi nggak terlalu terbatas. Jarak tempuh. Oke, kemudian jarak tempuh tuh, jarak tempuh. Jarak tempuh. Coba jarak tempuh dari Bandara Silangit berapa jauh ya ke Huta Tinggi itu? Kalau dari Bandara Silangit kita itu kurang lebih sekitar 4 jam untuk sampai sini, nggak terlalu. Ya, 4 jam ya. Karena kita dari Palamu. Oke. 4 jam ya. Jadi mending dari Silangit sih ya kayaknya ya, memang lebih dekat ya, karena udah ada bandara juga di sana. Dari Silangit kemudian 4 jam ya, 3-4 jam ya ke Huta Tinggi. Masih ideal lah, masih ideal untuk sekali jalan. Ideal. Tapi kan sepanjang perjalanan bisa mampir-mampir dulu kan. Betul. Tele. Foto juga sebenarnya, jadi nggak bosan gitu. Iya. Orang kita kemarin aja menuju ke arah Huta Tinggi itu juga mampir ke tempat-tempat yang lain gitu, dan banyak gitu. Jadi kayak sekaligus overland tripnya itu gitu. Iya. Oke. Ini ada yang bilang asik kok perjalanan darat dari Silangit sampai Samosir. Mantap. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Liza buat Stella. Bagaimana peran Huta Tinggi Homestay dalam melindungi atau melestarikan lingkungan sekitar di Huta Tinggi nih, Stella? Huta Tinggi Homestay dalam melindungi atau melestarikan lingkungan. Mungkin punya program-program apa gitu, Stella, buat lingkungan kalau dari teman-teman di sana? Ada. Kalau untuk pelestarian lingkungan, kita itu mengajak wisatawan benar-benar ya, jadi masuk dia
Karena tadi kita lihat ya di sini dia kering, kita mengenang tumbuhan di masyarakat itu sebenarnya bukan yang masyarakat, kita ada paket namanya nanam tanaman. Jadi ada untuk saya kita sediakan pohon untuk menamai tanaman tersebut. Itu salah satu cara didik tanaman untuk kita. Oke. Jadi saya coba indikan tadi ada beberapa program dari Huta Tinggi Homestay, Stella dan teman-teman. Program-program misalkan menanam pohon, kemudian ngajak wisatawan. Bener sih kayak kalau kita datang ke Huta Tinggi, Stella ini memang ngepas wisatanya paketnya volunteerism ya, jadi relawan juga. Jadi kayak kita bisa jadi ya if I were a local lah. Jadi kayak kita benar-benar jadi warga setempat selama di sana gitu. Kemudian diajak juga untuk jadi relawan tadi datang ke sekolah-sekolah untuk mengajar. Karena kayaknya seru juga sih ya kalau datang berwisata tuh bukan hanya sekedar nikmatin alam atau liatin pemandangan aja, tapi ada aktivitas ya Mas Yuda yang buat kita supaya bisa datang ke sana, terus kemudian ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Kalau menurut Mas Yuda nih sebagai yang sudah punya pengalaman banyak, apalagi dulu kan Mas Yuda nih merintis karirnya sebagai backpacker kan, backpackeran. Nah, kalau menurut Mas Yuda, kalau ke desa wisata Huta Tinggi ini oke nggak sih buat tipikal wisatawan yang backpacker, ataupun kalau misalkan wisatawan yang koper lah, katakanlah sering bawa koper, itu bisa juga nggak untuk datang ke desa wisata Huta Tinggi? Oke, kalau misalkan untuk wisatawan yang masalah yang backpacker, kalau menurut saya ini enak sih ya, karena tadi saya bilang, backpacker kan senangnya kan ngelintasin jalan, dan di jalan itu banyak spot-spot, mereka bisa stop di mana aja, mereka punya waktu perjalanan yang cukup panjang gitu loh, dan di sana tuh di sepanjang jalan tuh memang banyak desa-desa wisata di sekitarnya gitu. Saya kemarin juga sempat ke desa wisata Meat, desa wisata Marbon Toruan, itu juga jaraknya mungkin nggak terlalu jauh gitu. Jadi kayak bisa sekaligus kalau mau ke desa Huta Tinggi kita bisa mampir ke desa wisata yang lain. Paling nanti yang perlu diakali itu adalah kita kan sebenarnya yang pengalaman saya beberapa kali ke Danau Toba dan sekitarnya itu memang paling enak itu adalah sewa motor. Jadi memang kalau misalkan memang kita ada kenalan di sana, itu paling enak tuh sewa motor, karena waktu itu saya ngelilingin Samosir tuh naik motor sendirian, berdua sama teman saya puterin sekelilingan. Jadi kalau untuk backpackeran itu worth it banget, lumayan, karena memang banyak. Jadi kalau misalkan kita bosan ke satu tempat, kita bisa ke tempat yang lain. Habis itu banyak sekali spot wisatanya. Nah, nanti kalau misalkan untuk masalah yang koper ya, yang misalkan yang orang yang suka get koper, ini paling tidak harus sudah bisa bikin janji dulu sama yang, misalkan kita pengen langsung ke Huta Tinggi nih, kita udah harus janjian nih masalah aksesibilitas dan segala macam, karena biar nanti kan kita nggak repot, mungkin Stella bisa mengatur ada yang jemput di bandara atau gimana, karena kan barang bawaannya banyak kan, jadi mudah gitu, dan sudah mengatur jadwal kapal, karena kan otomatis kalau misalkan dari Langit itu sebenarnya ada dua cara, bisa menyeberang via kapal ataupun memang full lewat darat gitu. Jadi nanti tergantung pilihan dari masing-masing, seperti itu sih. Oke, ada tips nggak, tips dan trik Mas Yuda untuk kita berwisata ke desa wisata Huta Tinggi ataupun ke Danau Toba ya, pengalaman Mas Yuda, tips dan triknya gitu, supaya datang ke sana tuh dapat sesuatu gitu, bisa dibawa pulang. Oke, yang pertama daerah Huta Tinggi, yang pertama yang nomor satu adalah expect di sana sinyal agak sulit. Mungkin kalau misalkan di kota Panguluruannya atau di desa Sidihoni, di Sidihoni itu sinyalnya bagus, jadi it's okay. Tapi kalau misalkan di kampung Huta Tingginya itu sinyal hanya ada smartfren, jadi kalau yang biasa pakai plat merah ataupun yang lain-lainnya selain smartfren itu agak sulit untuk sinyal gitu. Jadi semua kerjaan diselesaikan dulu di kota sebelum Sidihoni, sebelum ke Huta Tinggi, itu semua kerjaan kelarin dulu gitu loh. Lalu yang kedua tadi tipsnya itu, yang kedua adalah sewa motor puteran, itu paling mantap itu. Sewa motor itu wajib, benar-benar wajib lah kalau sewa motor. Kalau pakai mobil menurut saya malah agak ribet, kecuali kalau kita ramean ya, tapi kalau naik motor itu jauh lebih enjoy. Lalu yang ketiga
mungkin buat beberapa orang masakan Batak itu nggak cocok, beda sama masakan orang Padang yang mungkin lebih banyak cocoknya, atau masakan Jawa gitu loh. Mungkin karena mungkin banyak yang joinnya orang Jawa pengen jalan-jalan ke sana, belum tentu lidahnya cocok, mungkin bisa bawa sambal sendiri, sambal bawang atau sambal apa gitu loh. Jadi nggak terlalu kaget sama masakan di sana. Tapi masakan di sana saya suka sih, enak sih. Lalu yang keempat, yang kemarin saya rasakan adalah kalau naik mobil siapin antimo atau apa gitu, karena memang perjalanan itu kelok-kelok, benar-benar dari Bandara Silangat menuju Huta Tinggi itu jalannya kelok-kelok. Jadi kalau yang gampang mabok itu ya mabok gitu loh. Seperti itu sih kalau misalkan untuk yang lain-lainnya sih kayak udah ATM, terus rumah sakit, hal-hal yang utama sih aksesibilitas jalan itu semua udah oke, jalan juga nggak rusak, jalan pun mulus, jadi sisanya sih aman sih gitu. Oke, thank you Mas Yuda nih. Nah itu teman-teman tips dari seorang catatan backpacker kalau teman-teman mau datang mengunjungi desa wisata Huta Tinggi ataupun ke Danau Toba. Nah saya mau ke Stella nih. Nanti kita bakal ke Mas Yuda lagi untuk minta closing statement. Tapi sebelum itu saya mau tanya nih Stella. Biasanya idealnya Stel, kalau kita mau datang ke desa wisata Huta Tinggi itu berapa lama sih idealnya ya? Apa 2 hari 1 malam cukup? Apakah kalau mau puas banget 3 hari 2 malam paket yang disediakan gitu, supaya teman-teman bisa tahu nih kira-kira kalau mau datang ke sana ancang-ancang mau berapa hari di Huta Tinggi atau mungkin berapa hari di desa yang lain gitu, supaya bisa mengunjungi desa-desa yang lain. Gitu Stel. Oke, nah kalau untuk desa Huta Tinggi ini kita ada half day visit ya, tapi nggak semua atraksi yang bisa kita lihat. Kalau untuk rekomendasi sih, kalau untuk lokal 3 hari 2 malam. Tapi kalau untuk mancanegara kita paling lama stay-nya itu 1 minggu loh Kak, untuk mancanegara, untuk di Huta Tinggi. Oke, jadi untuk mancanegara 1 minggu ya, dan itu artinya sudah berjalan Stella paketnya ya untuk mancanegara. Sudah berjalan. Ya. Oke, terus kalau masa seperti ini selama setahun kemarin deh, ada tamu mancanegara nggak pernah datang? Artinya mungkin ekspatriat ya, artinya dia yang sedang berada di Indonesia, namun pergi datang ke Huta Tinggi. Ada nggak selama setahun ini tamu mancanegara? Ada, terakhir baru masuk pandemi itu dari Jerman ya. Memang dia Indonesia dan dia menetap dari Jakarta, dia ke sini bawa anak-anaknya. Jadi mereka kayak lebih staycation long time itu 1 minggu di sini, menikmati kearifan lokal di sini. Itu terakhir kali kita menerima tamu mancanegara. Oke, berarti memang kayaknya memang pasar, nggak tahu ya, kalau Stella melihat, kan Stella juga sebagai pelaku ya, kalau Stella menjual produk ini targetnya sebenarnya kemana nih Stella, yang mau ditargetin paket wisatanya? Sebelum pandemi itu target kita mancanegara ya Kak, tapi setelah pandemi ini, aku putar ini ya, pikiran bahwasanya bisa kalau paket ini kita ubah jadi paket edukasi untuk anak-anak sekolah, jadi di masa daring ini, ini paket ke sekolah mereka, jadi sembari mereka belajar di homestay. Nah, catatannya SOP-nya mungkin untuk 20 orang atau 10 orang yang bisa mengunjungi, kita ajari mereka kearifan lokal yang di sini. Jadi nggak mati gitu pasar kita, Kak. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak Stella, dari Kak Marlianes. Berapa untuk long stay? Tadi seminggu biasanya jualnya berapa tuh, Stella? Duh, seminggu nih ya. Mungkin kalau untuk seminggu nanti aku sama si kakak bisa. Karena tailor-made lah ya, tailor-made ya. Jadi tailor-made gitu dulu. Oke, Kak Marlianes, nanti tinggal hubungin aja, aturin. Nanti kita coba bakal berikan hitungannya lewat Stella sih, sebenarnya yang hitung Stella kalau untuk paketnya. Tapi ya jelas itu tailor-made. Jadi kalau mau datang ke Huta Tinggi nih bisa tailor-made, misalkan mau berapa lama gitu nanti akan dibantu oleh Stella. Oke, teman-teman, saya kira nggak kerasa sih hampir 2 jam ya kita nonton wisata virtualnya ya, lihat-lihat karena pengalaman langsung Mas Yuda dan ditemani Stella di desa wisata Huta Tinggi. Nanti kita mau minta closing statement ya dari Mas Yuda juga sama Stella terkait sekaligus mau mengajak teman-teman berwisata. Namun sekali lagi teman-teman, video ataupun tayangan yang sudah teman-teman wisatawan virtual semua tadi tonton adalah video yang diambil memang pada masa PPKM ya, beberapa bulan lalu, tapi kita datang ke sana tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mas Yuda juga selama di sana juga menaati protokol kesehatan yang ketat, dan ya untungnya artinya kalau sudah menaati protokol kesehatan dengan ketat pun ya aman-aman saja ya Mas Yuda ya, berwisata pun juga aman, kemudian tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
selama sudah vaksin, selama datang ke sana dengan tes PCR, pulangnya juga tes PCR, menaati apa ya, ketetapan atau ketentuan yang dibuat oleh Satgas setempat, itu kita berwisata tetap aman dan nyaman. Jadi mungkin ini juga tips buat teman-teman yang masih ragu untuk berpergian, selama teman-teman sudah vaksin, teman-teman tes COVID-19-nya juga sesuai dengan ketentuan, jadi nggak ada keraguan gitu untuk datang berkunjung ke beberapa lokasi-lokasi yang ada di Indonesia ya, apalagi mau datang ke desa wisata Huta Tinggi ini. Tapi memang perlu dilihat juga, harus ditanya dulu, kadang-kadang kan ada desa yang misalkan desanya lagi ada kelonjakan nih, ada kasus misalkan terpapar COVID, lockdown, jadi itu memang harus ditanya dulu, dan sekarang itu kayaknya informasi-informasi harus didapat lebih dahulu sebelum kita langsung datang ke lokasi. Jadi kalau mau datang ke Huta Tinggi sekarang udah tahu harus menghubungi siapa, menghubungilah Stella. Kalau mau tanya-tanya tentang pengalaman ke Huta Tinggi juga bisa tanya lewat Mas Yuda ya di akun Instagramnya Catatan Backpacker, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman buat datang ke desa wisata Huta Tinggi. Kalau mau lihat informasi atau video-videonya juga silakan kunjungi Aturin, karena kita sudah punya beberapa video ataupun tulisan-tulisan mengenai desa wisata Huta Tinggi. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, saya mau closing statement dulu. Mungkin dari Stella dulu deh. Closing statement dari Stella, mungkin mau mengajak teman-teman untuk datang ke desa wisata Huta Tinggi nih. Silakan Stella. Nih, kalau aku mungkin ini ya, teman-teman kalau mau datang ke Huta Tinggi itu boleh nih, udah tadi udah dilihat nih research-nya apa aja paketnya, nanti bisa langsung kunjungi halaman Aturin, nanti koordinasi. Oh, menghilang. Sinyalnya putus. Stella, boleh diulangin lagi, Stella? Sinyalnya putus nih ya? Aduh, dasar desa Huta Tinggi nih. Nggak apa-apa. Justru saya mau kayak gitu lagi, kekencangan internet jadinya mau buka handphone. Silakan Stella. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau nih berkunjung ke Huta Tinggi, jangan lupa lewat Aturin pastinya, karena kita akan memberikan banyak paket-paket menarik, dan juga sebenarnya Aturin bisa untuk tempat konsultan, untuk konsultasi ini harganya wajib datang ke desa Huta Tinggi. Oke, jadi wajib datang ke desa Huta Tinggi. Kalau mau nanya juga silakan hubungi Aturin, karena yang jawab juga Stella juga sih ujung-ujungnya nanti ya. Oke, kalau dari Mas Yuda, silakan Mas Yuda selaku closing statement. Oke, untuk teman-teman semua, pertama terima kasih udah ngikutin acara ini sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman Aturin yang udah menyempatkan waktunya. Yuk kita mulai bangun lagi pelan-pelan pariwisata Indonesia. Memang sekarang kita lagi dihadapi oleh masa yang berat. Masa pandemi ini memang sangat terasa sekali bagi pelaku pariwisata seperti Stella, saya dan Reza, dan Aturin tentunya. Mari kita bangun pelan-pelan tentunya dengan mengikuti ketentuan dan protokol yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi kalau memang sudah ada ketentuannya, sudah ada protokolnya, itu bukan berarti melarang kita untuk berwisata. Karena berwisata itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi juga membangun ekonomi warga sekitar, dan juga pastinya membuat hati kita pastinya bahagia. Seperti kita udah suntuk tahu kan, kita nggak jalan-jalan hampir setahun gitu kan. Pengen ngeliat ke tempat wisata daerah lain itu kayaknya suatu hal yang refreshing. Tentunya harus selalu jaga protokol kesehatan dan ikuti peraturan yang ada untuk tetap sehat. Itu sih. Mantap. Terima kasih Mas Yuda atas closing statement-nya. Ini juga terima kasih Stella. Stella kelihatannya sudah bergabung lagi, kita tunggu. Jadi teman-teman, terima kasih banyak ya karena sudah mengikuti acara ini. Ini ada yang nanya, ada kuis apa enggak? Kuisnya besok. Jadi ini kan karena rangkaian acara, ada ke wisata Huta Tinggi, kemudian besok kita mau ke desa wisata Kojadoi di Flores. Jadi akan sama, kurang lebih acaranya seperti ini. Silakan besok ikutan lagi ke desa wisata Kojadoi. Nah, kuisnya ada di situ. Jadi kuisnya ada di akhir, jadi silakan. Karena kita ada beberapa hadiah yang akan kita berikan ke teman-teman semuanya. Jadi terima kasih banyak semuanya atas waktunya teman-teman semua. Kami doakan semoga kita tetap bisa jaga kesehatan. Kemudian kita harus tetap bisa tetap bisa pelan-pelan, tadi kata Mas Yuda, kita coba bangkitkan lagi pariwisata di negeri kita ini. Dan acara ini sekali lagi kita Aturin bekerja sama dengan Bakti Kominfo untuk melakukan program, yaitu pelatihan, pendampingan,
hingga site visit ke beberapa desa wisata yang ada di Danau Toba, di Bali, juga di Flores. Dan besok kita akan masih ada acara wisata virtual atau virtual traveling ke desa wisata Kojadoi di Flores. Jadi silakan kalau mau ikut acaranya daftar di aturin.com/event atau seperti yang tertera di poster yang mungkin teman-teman sudah lihat sebelumnya. Nah, sebelum benar-benar kita mengakhiri, kita mau foto bersama dulu nih. Jadi teman-teman kalau mau menyalakan videonya nggak apa-apa, saya tahu pasti teman-teman nih akhir pekan ada yang belum mandi, jadi nggak apa-apa, nyalain videonya aja. Kita mau foto bersama dulu. Karena sama, saya pun juga belum mandi. Mas Yuda ini juga kelihatannya belum mandi juga nih kalau dilihat-lihat. Kayaknya mandi nggak mandi bukannya kita sama aja, ya? Sama aja. Oke, saya akan ambil foto. Juga rekan saya dari Aturin juga akan ambil foto. Kita akan masih tunggu teman-teman untuk menyalakan videonya. Nanti untuk fotonya silakan bisa dilihat di Instagram Aturin ya. Supaya teman-teman nanti bisa lihat. Wah, ternyata ada Ari Simanjuntak lagi sekolah ya? Ari Simanjuntak. Pakai baju SMA soalnya. Oke, saya akan ambil foto hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Rizal, boleh dibantu juga, Zal? Untuk ambil foto, Zal? Oke. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Udah, Zal? Sudah. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa besok masih ada ke Desa Wisata Kojadoi. Silakan bergabung karena acara ini gratis dan ini didukung oleh Bakti Kominfo bersama juga Aturin. Terima kasih Mas Asari Yuda, catatan backpacker. Terima kasih Stella. Sehat selalu sudah mengajak kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya, semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi, tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.